Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4051 sampai dengan bab 4075 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. 4051 Danilo Hoffman tahu bahwa 80% orang di sekitarnya tidak bisa menang melawan Harvey York, tetapi Renata Joyner, yang mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, juga akan kuat untuk beberapa saat, dan kemudian dia langsung berlutut. Hal ini membuat Danilo Hoffman tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Dia tidak mengerti, dia sangat tidak nyaman. Dia sangat marah dan ingin berteriak di langit. Tetapi pada saat ini, Renata Joyner mengabaikan Danilo Hoffman yang hampir gila. Dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Danilo Hoffman melangkah maju dan ingin menarik Renata Joyner, tetapi tepat setelah mengambil langkah, seseorang memegang bahunya. Tubuhnya membeku dan dia tidak berani bergerak, karena aura pembunuh yang samar menyelimutinya, dan dia hampir takut untuk buang air kecil. Harvey York melirik lapangan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang tidak yakin? Siapa lagi yang akan menghasilkan banyak uang untuk wanita tua keluarga Alarcon? Menonjol. Kali ini, tidak ada yang berani menari out. Dibandingkan dengan orang-orang Harvey York lebih kuat. Dibandingkan dengan kekuatan, Helena Gomez sendiri dihapuskan. Dibandingkan dengan energi, Renata Joyner berlutut. Dibandingkan dengan latar belakangnya, Danilo Hoffman sedikit lebih kuat, tetapi apakah itu masuk akal? Tidak. Danilo Hoffman juga menekan bahu Harvey York, dan dia hanya bisa terlihat sedih saat ini. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Wanita tua dari keluarga Alarcon bahkan lebih putus asa. Sepertinya tidak ada yang berani menghentikanku. Harvey York menghela nafas, mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Danilo Hoffman. Tuan Muda Hoffman, apakah Anda melihatnya? Awalnya sangat sederhana, saya membawa orang, dan saya akan memberi Anda amplop merah besar 1 juta. Pada akhirnya, kamu memaksaku untuk melakukannya. Sekarang, apakah kamu puas? Setelah senyum tipis, Harvey York berbalik dan menjentikkan jarinya, membiarkan yang lain menekan wanita tua dari keluarga Alarcon dan pergi. Dia Harvey York memiliki keluhan yang jelas, dan dia tidak akan memukul wajah yang seharusnya tidak dipukul. Tetapi ketika dia datang ke wajah yang dipukuli, dia tidak akan sopan. Melihat Harvey York yang berbalik dengan tampan, wajah Danilo Hoffman membiru. Dia menggertakkan giginya, dan akhirnya mengeluarkan senjata api halus dari tangannya, menunjuk ke punggung Harvey York, dan mencibir, bajingan, aku tidak percaya bahwa orang mati bisa datang menggangguku. Aku tidak percaya, kami keyakinan keluarga Jinling Hoffman tidak cukup bagiku untuk membunuh seseorang. Aku akan membunuhmu hari ini. Bajingan, pergi ke neraka. Renata Joyner dan yang lainnya semua kaget saat melihat adegan ini. Kemarahan, Tuan Muda Hoffman, jangan. Manuela Ruan dan Lydia Ruan tertegun sejenak, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajah mereka. Wanita tua dari keluarga Alarcon dan 3 lainnya berbalik, dan ada harapan lagi di wajahnya. Tepat saat Danilo Hoffman hendak menarik pelatuknya, Harvey York mengayunkan tangan kanannya, dan sebuah batu di tangannya langsung terbang keluar dan jatuh ke moncong senjata api. Pada saat yang sama, Danilo Hoffman langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Suara keras keluar, Danilo Hoffman berteriak, tangan kanannya terpental, dan wajahnya merah darah. Senjata api halus meledak pada saat ini. Harvey York berbalik perlahan, menatap Danilo Hoffman yang berteriak dan jatuh ke tanah, dan berkata dengan ringan, Tuhan membuat dosa, tetapi kamu masih bisa hidup. Ini salahmu sendiri, kamu tidak bisa hidup. Beritahu keluarga Hoffman, aku akan membayar biaya pengobatan Danilo Hoffman. Juga, Lydia Ruan, semoga pernikahanmu bahagia dan pernikahan 100 tahun. Tidak perlu mengirimnya. Suara itu jatuh, Harvey York berjalan pergi dengan tangan di punggungnya. Lydia Ruan menatap punggung Harvey York dengan ekspresi malu dan marah, dan bersumpah dengan gigi terkatup. Harvey York, suatu hari, kamu akan berlutut di depanku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4052, Harvey York. Setengah jam kemudian, dengan perban di wajahnya, Danilo Hoffman, yang memiliki gips di satu tangan, menendang meja kopi marmer di depannya ke tanah. Dia adalah anggota dari 10 keluarga teratas, Jinling dan Hoffman. Tapi hari ini begitu memalukan, tidak hanya dipermalukan, tetapi juga dirusak dan dipotong. Pada saat ini, mata Danilo Hoffman memerah. Dia meraung keras di dalam ruangan, penuh amarah yang tidak kompeten. Tampaknya jika Harvey York tidak dihancurkan menjadi terak, dia tidak akan pernah menyerah.
Beberapa kroni berdiri di sudut kamarnya, semuanya menggigil. Semua orang ingin menyarankan beberapa kata, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Berdiri di luar pintu, Lydia Ruan yang ingin masuk untuk melayani suami tercinta, akhirnya tidak berani mendorong pintu, tetapi merangkak pergi. Karena dia tahu betul bahwa jika dia muncul saat ini, Danilo Hoffman, yang biasanya lembut dan anggun, pasti akan melampiaskan semua kemarahannya padanya. Dan dia, Lydia Ruan, sudah mulai memikirkan apakah dia harus menghentikan kerugian tepat waktu. Dia tidak membutuhkan pria yang tidak bisa membuatnya menginjak Harvey York. Sampah. Kalian semua sampah. Aku tidak hanya tidak bisa menghentikan York yang bermarga agar tidak berkeliaran di wilayahku, tetapi juga membuatku cacat dan terputus. Yang terpenting aku makan dan minum di hari kerja. Jaga dirimu. Akibatnya, kalian bajingan tidak berguna pada saat kritis. Danilo Hoffman menghancurkan ponselnya ke tanah. Apakah kamu melihatnya? Tuan Muda telah mengirim pesan. Kali ini delegasi AS telah dibatalkan. Apakah kamu tahu apa artinya? Artinya kalian bajingan, kalian bisa membuatku di Hong Kong dan berjudi di 2 kota. Memalukan sampai saat ini, biarkan keluarga Hoffman kehilangan muka. Ketika Anda pergi ke Amerika Serikat, apa yang akan Anda gunakan untuk melindungi para tamu? Pada saat ini, Danilo Hoffman membawa semacam kemarahan yang membenci besi. Di satu sisi, dia terlalu memalukan, dan bahkan mungkin menyebabkan dia kehilangan kepercayaan dari tua dan muda karena ini. Di sisi lain, keluarga Hoffman dipermalukan saat ini. Jika tidak ada cara untuk menyelamatkan masalah ini, bagaimana Sino Ocean Group keluarga Hoffman akan melakukan bisnis di masa depan? Tuan Muda Hoffman, tolong tenang. Melihat Danilo Hoffman sedang buang angin, Helena Gomez, yang duduk di kursi roda, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya angkat bicara. Bukannya kami tidak ingin mempertahankan Harvey York, ini karena pihak lain sudah siap, dan 2 kota Hong Kong serta perjudian bukan wilayah kami. Di tempat seperti ini, kami tertangkap basah, dan akan terlalu berisiko untuk memaksakan tembakan. Dan selain master yang menyertainya, ada banyak kapal pesiar dan kapal pesiar besar di luar. Sederhananya, nama keluarga York memiliki banyak kepercayaan. Ini benar-benar merobek wajah kita, dan menggunakan kartu truf terbesar kita hanya akan menyakiti kedua belah pihak. Kami tidak sayang jika orang-orang ini mati. Tapi kami khawatir jika Tuan Muda Hoffman dan keluarga Anda dimusnahkan dalam masalah ini. Bagaimana Anda akan dipromosikan di masa depan? Bagaimana Anda memastikan minat dan status Anda saat ini? Meskipun itu telah dihapus, tetapi Helena Gomez menjadi tenang pada saat ini. Bagaimanapun, kehidupan yang murah dengan nama keluarga York, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Anda, Tuan Muda ketiga Hoffman? Seekor anjing di sebelahmu 100 kali lebih mahal daripada Hoffman dengan nama keluarga York. Yang paling penting adalah kita sudah mengetahui identitasnya. Dan kita juga tahu bahwa dia punya mantan istri dan karir. Dia bisa kabur dari kuil, tapi biarawan itu tidak bisa lari darinya. Candi. Lagi pula, dia harus membayar untuk ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4053 mendengar kata-kata Helena Gomez, beberapa kroni Danilo Hoffman terus menganggukkan kepala. Wajah Danilo Hoffman dingin, dan dia berkata dengan dingin, dari mana asalnya? Helena Gomez mengeluarkan tablet dan berkata dengan lembut, namanya Harvey York, dan dia menantu. Istrinya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, Mordu. Kepala baru kamar ke-9 keluarga Jin, Mandy Zimmer. Tetapi menurut informasi yang dapat dipercaya, mereka tampaknya telah menandatangani surat cerai. Tidak menunggu Helena Gomez mengungkapkan identitas Harvey York setelah mengatakannya secara berurutan, Danilo Hoffman menyela mereka secara langsung dan berkata sambil mencibir, Helena Gomez, apakah kamu membodohiku sebagai anak berusia 3 tahun? Maksudmu, aku diganggu oleh sampah. Dia bisa membuat Queen York berdamai denganmu. Stanley Joyner akan memberinya platform. Itu bisa membuat Renata Joyner langsung berlutut. Apakah menurutmu orang seperti itu bisa sia-sia? Bisakah dia menjadi menantu dari rumah ke rumah? Pada hari kerja, Danilo Hoffman memiliki wajah yang lembut dan lembut, dengan wajah feminin. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang tuan muda tingkat atas, dia bahkan lebih sopan. Ketika menghadapi Helena Gomez, seorang pengawal dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Tapi sekarang, kelezatannya telah benar-benar menghilang. Di satu sisi, itu karena dia mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan pola dan karakternya, dia hampir tidak tahan. Di sisi lain, Helena Gomez sudah menjadi orang yang terbuang, dan dia bukan lagi master yang hebat, jadi Danilo Hoffman tidak berencana untuk memberikan wajahnya. Orang ini sangat pandai makan keras. Dikatakan bahwa selain istrinya, ketika dia berada di Mordu, dia bersenang-senang dengan Yvonne Xavier dari keluarga Xavier dari 10 keluarga teratas. Berjudi di 2 kota di Hong Kong. Pada saat yang sama, dia terhubung dengan Queen York dari Yaman dari perjudian Hong Kong dan Emilia Alarcon dari keluarga Alarcon di Nanyang. Sederhananya, orang ini telah mengumpulkan banyak koneksi dan energi dengan mengandalkan wanita top ini. Helena Gomez melihat informasi itu dan melaporkannya kata demi kata. Selain itu,
ketika dia berada di Galicia, dia juga memeluk paha Klu Leduk, putri keluarga Leduk. Dengan makan nasi lembut, dia bergabung dengan Longmen dan duduk di posisi tinggi, masih dalam aliansi seni bela diri negara H. Identitas perwakilan macam apa yang diperoleh aliansi itu? Dapat dikatakan bahwa di antara begitu banyak orang yang saya kenal, hanya ada satu orang yang sampai sejauh ini dengan makan nasi lunak. Pada saat ini, Helena Gomez mendapatkan kata-katanya demi kata. Berita itu keluar, dan itu diucapkan melalui kertakan gigi. Lagi pula, ketika dia mendapat berita itu, dia tidak bisa mempercayainya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia diinjak-injak oleh menantu yang datang ke rumah dan seorang pria setengah matang. Juga, alasan mengapa dia bertarung sampai akhir dengan Tuan Muda Hoffman hari ini adalah alasan yang paling penting, yaitu, ketika dia berada di Penang, Nanyang, dia mengejar Nona Lydia Ruan, tetapi ini. Manuela Ruan melihatnya. Detailnya, akibatnya, dia mengandalkan Emilia Alarcon sebagai dermawan untuk menginjak keluarga Alarcon dan memaksa keluarga Ruan serta ibu dan anak perempuannya pergi. Hari ini, dia muncul dan terus mengatakan bahwa dia ada di sini untuk yang lama. Nyonya dari keluarga Alarcon dan yang lainnya. Tetapi menurut penilaian saya, Harvey York ini penuh dengan kemarahan karena dia mengetahui bahwa Tuan Muda Hoffman Anda menggendong seorang wanita cantik, dan dia akan datang kepada Anda untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi. Tuan Muda Hoffman, Anda harus tahu bahwa anjing gila melihat ini. Betapa marahnya dia jika seseorang berani merenggut tulangnya. Jadi, benar bahwa kamu tidak bertarung dengan Harvey York sampai akhir hari ini. Bagaimanapun, kamu adalah porselen, dan tidak perlu bertarung sampai mati. Berakhir dengan puing-puing. Dia anjing gila, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu, Tuan Muda Hoffman? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4054 mendengar kata-kata Helena Gomez, ekspresi Danilo Hoffman sangat melunak. Saya sangat malu hari ini karena saya bertemu dengan seorang pria yang sulit makan dan berubah menjadi anjing gila. Sayangnya, saya digigit anjing. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Hoffman, bahkan jika dia seorang anak angkat, identitasnya masih sangat tinggi. Dalam hal identitasnya sendiri, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki pola untuk mengakhiri permainan dan melawan anjing gila secara langsung. Untungnya, saya cukup berhenti dan tidak terus mati. Jika tidak, anjing gila itu mungkin akan mati bersamanya. Memikirkan hal ini, bahkan kemarahan Danilo Hoffman telah berkurang banyak. Tapi dia masih berdiri, waik ke jendela Prancis besar, melihat ke permukaan laut tidak jauh, dan berkata perlahan, saya tidak peduli apakah orang ini cemburu atau marah. Tapi karena dia menyinggung saya, dia meninggalkan saya. Saya ingin dia mati. Jika dia tidak mati, bagaimana saya bisa menghadapi tuan muda ketika saya kembali? Melihat sikap Danilo Hoffman, Helena Gomez tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda Hoffman, jangan khawatir. Tanda seru petik 2. Aku sudah menghubungi tuanku. Tuanku selalu memperlakukanku seolah-olah dia miliknya. Dia sangat marah ketika dia mendengar bahwa saya dihapuskan. Dia telah membiarkan kakak laki-laki saya yang sedang mundur secara pribadi keluar dari gerbang gunung, kakak laki-laki. Dia akan segera datang ke Jinling. Kakak seniormu. Mata Danilo Hoffman sedikit berbinar, apakah itu Mates Gomez, yang disebut sebagai generasi muda nomor 1 di Tianmenzai oleh seluruh penjuru dunia. Desa Tianmen Barat Daya memiliki kemudi bawah di Jinling. Dapat dikatakan bahwa Jinling adalah situs penting di luar desa Tianmen di Barat Daya, dan kekuatan dan energi yang mereka miliki di Jinling juga menakutkan. Para master yang keluar dari desa Tianmen di Barat Daya sering menjadi tamu keluarga kaya Jinling. Namun, mereka hanyalah murid biasa. Danilo Hoffman telah mendengar bahwa Mates Gomez, kakak laki-laki dari desa Tianmen Barat Daya, adalah sosok yang sangat menakutkan. Suatu kali satu orang dan satu pedang membunuh 3 orang. Masuk dan 3 dari ribuan pasukan, dikatakan bahwa di barat daya desa Tianmen, generasi muda Tianjiao yang kemungkinan besar akan menjadi dewa perang. Singkatnya, Mates Gomez ini sangat bagus. Betul sekali, itu kakak senior Mates Gomez. Helena Gomez memiliki ekspresi bangga di wajahnya ketika dia menyebut kakak seniornya. Kakak laki-laki saya tidak hanya tinggi dan tampan, tetapi yang paling penting, keterampilannya menakutkan. Dan dia telah mencintaiku sejak dia masih kecil. Kakak laki-laki tertua juga sangat marah ketika dia mengetahui bahwa aku ditinggalkan oleh pemakan yang lembut. Aku sudah memberikan semua informasi Harvey York kepadanya. Dia akan segera pergi ke Jinling untuk memaksa keluar dari keluarga York yang bermarga, dan kemudian di depan keluarga Hoffman dan keluarga penggabung, biarkan York yang bermarga lebih baik mati. Jelas, Helena Gomez penuh dengan kebencian terhadap Harvey York. Harvey York menghapusnya dan membuatnya kehilangan premis dan kemuliaan. Dia berharap untuk mati bersama dengan Harvey York. Bagus, sangat bagus. Danilo Hoffman mengagumi Mates Gomez untuk waktu yang lama, dan ketika dia mendengar kata-kata Helena Gomez, dia merasa sangat santai. Menurutnya, Harvey York pasti akan mati. Beritahu kakak laki-laki tertua, ingatlah untuk memberi kami panggilan video ketika Anda membunuh nama keluarga York.
Aku harus melihat dengan mataku sendiri, betapa buruknya kematian nama keluarga York nanti. Tapi aku penasaran, kenapa kakak tertua ingin mati? Pergi ke Jinling, daripada langsung membunuh dua kota di Hong Kong. Helena Gomez mengambil foto dari tablet, lalu menyerahkannya kepada Danilo Hoffman, karena mantan istri Harvey York, Mandy Zimmer, ada di Jinling sekarang. Mata Danilo Hoffman tertuju pada foto itu, memandangi wajah yang memikat itu, dia membeku sejenak, lalu tertawa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4055, tidak buruk, tidak buruk. Harus saya akui, Harvey York, yang makan nasi lunak, benar-benar memiliki kemampuan untuk makan nasi lunak keras. Bahkan aku sangat tertarik dengan nasi lembut yang harum ini. Aku telah memutuskan, kita akan terbang kembali ke Jinling malam ini. Di satu sisi, saya akan mengatur dokter terbaik di Jinling untuk Anda, dan kemudian menghubungi beberapa master untuk melihat apakah mereka dapat merawat Anda dan membuat Anda pulih. Jika kamu tidak sembuh, aku akan memberimu 100 juta, sehingga kamu akan makmur dan kaya selama sisa hidupmu. Singkatnya, aku tidak akan membiarkan orang-orang yang mengikutiku berdarah dan menangis. Helena Gomez tertegun sejenak, lalu tergerak, terima kasih Tuan Muda Hoffman. Di sisi lain, aku ingin bertemu langsung dengan Mandy Zimmer ini sebentar. Lagi pula, aku tidak tidur langsung dengan wanita seperti itu, bagaimana aku bisa pantas dihina dengan nama keluarga York. Karena itu, Danilo Hoffman menjilat. Dia menjilat bibirnya yang agak kering dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Helena Gomez tersenyum dan berkata, dimengerti, saya akan membiarkan Anda mengatur hal-hal ini. Terus terang, jika keluarga Jin di Mordu benar-benar menghargai kepala kamar ke-9, mereka tidak akan membiarkan dia datang ke Jinling untuk mengatasi masalah itu. Masalahnya, kami memiliki kesempatan untuk membiarkannya berbaring di tempat tidur Tuan Muda Hoffman dengan sukarela. Hanya dengan cara ini, bau mulutmu akan keluar dengan sederhana dan rapi. Mendengar pujian Helena Gomez, Danilo Hoffman tertawa, dengan ekspresi, haha, di wajahnya bahwa dia sudah merencanakan strategi, sangat bangga. Pada saat ini, pemuda berambut pendek dengan hidung biru dan wajah bengkak dengan hormat mendorong pintu. Tuan Muda Hoffman, Boyd Bowles dari keluarga Bowles di barat laut Galicia pasti memanggilmu. Katanya dia akan datang ke Jinling secara pribadi. Pada saat yang sama Danilo Hoffman menjawab panggilan Boyd Bowles. Di kapal pesiar besar lainnya yang berlabuh di Pelabuhan Victoria, satu set hidangan kanton terbaik selalu disajikan di tempat angin laut bertiup. Harvey York secara pribadi mengambil sepotong ayam potong putih, memasukkannya ke dalam mangkuk wanita tua pucat dari keluarga Alarcon, dan berkata sambil tersenyum, ayo, jangan sopan, nona tua. Ini adalah ayam potong putih Salt Light asli, itu pasti. Itu hanya bisa dibuat dengan ayam kampung dari Gunung Bayun. Dagingnya segar dan empuk, dan rasanya harum. Jangan lewatkan, ini kesempatan langka. Dan daging sapi dalam saus ini, abalon berkepala dua dengan bawang hijau, dan burung layang-layang sutra emas. Semuanya adalah bahan berkualitas tinggi. Makanan saya berharga ratusan ribu dolar, jadi tolong jangan mengecewakan saya karena kebaikan saya. Mendengar sambutan hangat Harvey York, wanita tua dari keluarga Alarcon itu tampak pucat. Dia membuka mulutnya dan berkata, jika nama keluarganya adalah York, jangan berpura-pura menjadi misterius. Semua orang adalah wajah orang, jadi mereka semua memahami kebenaran memenangkan raja dan mengalahkan bandit. Karena aku jatuh ke tanganmu, aku ingin membunuhnya atau membunuhnya. Dengarkan yang mulia, lakukan. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Alarcon tahu bahwa dia akan hancur. Jadi daripada berlutut dan memohon belas kasihan pada saat ini, lebih baik untuk mempertahankan kekuatan Anda. Ini disebut martabat terakhir. Hanya saja, meskipun pertunjukannya dilakukan seperti ini, wanita tua dari keluarga Alarcon telah lama menyesali muntah darah. Jika dia tahu bahwa Harvey York memiliki kemampuan seperti itu, bagaimana dia bisa memperlakukan Emilia Alarcon begitu banyak? Sebagian besar waktu, dia sudah lama menganggap Emilia Alarcon sebagai leluhur yang hidup. Pada saat yang sama, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjadikan Harvey York menantu dari rumah ke rumah, dan memasak nasi mentah dan nasi matang. Dalam hal ini, keluarga Alarcon mereka akan menjadi puncak Nanyang, bahkan jika mereka menginjak puncak keluarga kerajaan, itu mungkin bukan tidak mungkin. Sangat disayangkan bahwa mereka telah sampai pada titik ini sekarang dan tidak punya pilihan sama sekali. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4056, Nyonya Tua, tidak peduli apa, aku dengan tulus ingin mengundangmu makan. Lagi pula, aku tidak pernah mengobrol baik denganmu. Makan, ngobrol, ini ekspresiku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, jangan mengecewakanku dengan kerja kerasku. Harvey York tersenyum sangat bersih. Selain itu, bukankah para tahanan yang diminta untuk dieksekusi pada musim gugur zaman kuno juga makan pemenggalan? Kau yakin tidak ingin memakannya? Makanan ini enak, dan aku bahkan menyiapkan mautai untuk tahun 1982. Kata di sela-sela,
Harvey York menuangkan segelas Maotai untuk dirinya sendiri, yang berwarna kuning dan rasanya manis, yang benar-benar enak. Melihat sikap Harvey York sebagai tuan muda tingkat atas, wanita tua dari keluarga Alarcon berkata dengan mata dingin, "York, jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu membunuh seseorang, tetapi kamu melakukan trik ini. Kamu benar-benar bajingan, telur. Karena hal-hal telah berkembang ke tahap ini, aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku tidak hanya membayar 2 miliar, tetapi aku juga berjanji untuk memberikan Niumhi Assassin, selama aku bisa membunuhmu dan Dimitri Alarcon, aku akan memberikan setengah dari kekayaan keluarga Alarcon. Berikan kepada mereka. Sayang sekali orang tidak sebaik Tuhan. Jadi, jika Anda ingin melakukannya, cepatlah." Setelah mengatakan itu, wanita tua dari keluarga Alarcon menutup matanya dan menunggu untuk kematian. Harvey York masih menyimpan senyum di wajahnya, tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, wanita tua dari keluarga Alarcon, Anda menyewa seorang pembunuh untuk membunuh, itu normal untuk tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, Alarcon tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya saja sebelum kita mulai, saya pikir kita harus mengobrol dengan baik. Misalnya, jika saya ingat dengan benar, Anda juga orang yang cerdas, wanita tua. Kamu harus sangat jelas bahwa jika keluarga Alarcon memiliki dewa perang Alarcon Lao, itu pasti akan bertahan selamanya. Tapi kamu mengambil inisiatif. Kamu tidak hanya membunuh Alarcon Lao di lubang racun, tetapi kamu juga memaksa kemampuan asli Emilia Alarcon. Mewarisi generasi muda dari keluarga Alarcon. Apa yang kamu pikirkan? Hanya karena Hector Alarcon laki-laki, kamu begitu bias. Bukankah itu benar?" Harvey York memandang wanita tua dari keluarga Alarcon saat dia berbicara. "Pak, Anda terlihat pura-pura penasaran. Lagi pula, bahkan Harvey York dapat melihat bahwa Hector Alarcon sangat sia-sia. Mungkinkah wanita tua dari keluarga Alarcon tidak bisa melihatnya?" Wanita tua dari keluarga Alarcon sedikit menyipitkan mata, melihat Harvey York dari atas ke bawah untuk sementara waktu, dan tiba-tiba mencibir, berkata, "Sepertinya Anda, Harvey York, juga seorang karakter, Anda benar-benar dapat mendeteksi itu, saya memiliki tujuan lain untuk melakukan ini. Tapi bahkan jika kamu menyadarinya, lalu apa? Aku tidak akan memberitahumu." Harvey York tersenyum dan berkata, "Karena wanita tua itu tidak ingin mengatakan apa-apa, maka saya akan terus mengajukan pertanyaan. Jika Anda tidak menjawab, Nyonya, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Jika saya menebak dengan benar, asal-muasalmu tidak sederhana, Nona tua, kan? Bahkan jika kamu tidak berasal dari tanah suci seni bela diri, kamu berasal dari seni bela diri. Keluarga Suesi, kan?" Wanita tua dari keluarga Alarcon mencibir, "Apa? Apakah kamu masih akan menggali kekuatan di belakangku? Ku beritahu, bagaimana jika kamu mengetahuinya? Selain membuatmu takut, tidak akan ada hasil lain. Aku kalah darimu karena kurangnya kemampuan pribadiku. Itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain. Tapi kekuatan di belakangku ingin menginjak-injakmu sampai mati. Itu mudah." Harvey York tersenyum sedikit dan terus berkata dengan ringan, "Saya pernah mendengar desas-desus, saya ingin tahu apakah wanita tua itu tahu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4057, dikatakan bahwa pada akhir dinasti Wip, kekuatan Barat ingin menemukan sebuah legenda di timur jauh kita. Legenda yang telah ada sejak zaman kuno. Itu adalah umur panjang. Bagaimanapun, pada tahun-tahun itu, disiplin dasar berubah dan ekonomi berkembang pesat. Kekuatan Barat ini memonopoli hampir 90% dari sumber daya dunia. Pengendali mereka secara alami berharap untuk menjadi abadi, untuk menjadi penguasa dunia, dewa yang hidup selamanya. Jadi, pertempuran cambuk menjelang akhir zaman tahun. Kekacauan yang telah berlangsung selama 100 tahun. Hanya saja, dalam 100 tahun ini, kekuatan Barat belum memperoleh metode umur panjang yang legendaris. Sebaliknya, karena penindasan mereka, kami telah bangkit di negara Hadan pulih. Cemerlang dalam 5.000 tahun. Ambisi kekuatan Barat telah tertahan. 100 tahun kemudian, yaitu, di zaman modern, Perang Dunia Rahasia pecah. Perang ini tampaknya berbeda dari perang di tahun-tahun terakhir dinasti Cambuk, tetapi tidak ada perbedaan pada intinya. Ini masih demi umur panjang. Sayang sekali bahwa 5 kekuatan besar telah dikalahkan lebih cepat kali ini. Pelatih kepala negara H menyapu 5 kekuatan besar dan membuat negara H berdiri di puncak dunia. Sejak saat itu, ambisi 5 kekuatan besar tertahan lagi. Tapi hati umur panjang masih berkembang biak di benak beberapa orang. Karena mereka tidak bisa mengambilnya dengan jelas, orang-orang ini siap untuk datang secara rahasia. Pencuri orang pulau itu abadi, dan pembenaran diri orang Tiansu. Kamu berani mengatakan hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang itu. Kelopak mata wanita tua dari keluarga Alarcon melonjak, dan kemudian dia mencibir, "Anak muda, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan kepada saya." "Tidak mengerti." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Tidak apa-apa, mari kita ganti topik pembicaraan. Saya mendengar bahwa Alarcon Lao diracuni dan setengah terbuang karena dia pergi untuk menjelajahi makam kuno.
Jika generasi God of War ingin secara pribadi menjelajahi makam kuno, pasti ada seseorang yang dia percayai untuk memberikan petunjuk yang sangat tepat. Kan? Dan hal yang menarik minat generasi God of War tidak bisa menjadi perhiasan emas dan perak, hanya dua hal. Yang pertama adalah metode kesatuan surga dan manusia, dan yang kedua adalah metode umur panjang. Tetapi kenyataannya, dalam seni bela diri, kesatuan surga dan manusia serta umur panjang sangat berkaitan. Terus terang, ini adalah hal yang sama. Jadi, hari itu kelompok makam Lao Lao meminta umur panjang. Setelah mengatakan itu, Harvey York bertepuk tangan, minum segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan tes-tes, "Nyonya tua, apakah Anda berpikir bahwa keluarga Alarcon Anda memiliki semacam hubungan dengan organisasi yang telah ada selama beberapa tahun? Ratusan tahun." Wajah wanita tua dari keluarga Alarcon menjadi lebih gelap, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Sayang pencarian Tuan Alarcon gagal, dan setelah dia kembali, dia tidak menyebutkan proses dan apa yang akhirnya dia dapatkan. Organisasi menduga bahwa Tuan Alarcon telah memperoleh metode umur panjang. Untuk memaksa Alarcon tua menyerahkan metode keabadian dengan sukarela, ada serangkaian insiden di keluarga Alarcon nanti. Tidak sebaik Tuhan, dan semua ini telah gagal. Dan wanita tua, Anda di sini. Setelah mempersiapkan upaya terakhir, Anda juga siap untuk melarikan diri ke Amerika Serikat. Di satu sisi, kamu mencoba melarikan diri dariku. Di sisi lain, kamu mencoba melarikan diri dari organisasi itu, kan? Karena kamu tahu, setelah serangkaian kegagalan, jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati dengan jelek. Jadi, jika saya tidak salah, wanita tua, Anda seharusnya dari organisasi itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4058, Persetan, lanjutkan. Wanita tua dari keluarga Alarcon tampak menghina. Harvey York, apakah Anda pikir Anda dapat menuduh saya hanya berbicara tentang beberapa rumor yang Anda tidak tahu di mana Anda mendengarnya? Saya katakan, saya melakukan ini hanya untuk tujuan berkuasa. Harvey York berkata dengan tenang. Tidak, kekuatan tidak terlalu menarik bagimu. Yang kamu inginkan adalah umur panjang. Dan organisasi yang Anda bicarakan adalah aula umur panjang. Mendengar tiga kata, aula umur panjang, kelopak mata wanita tua dari keluarga Alarcon Jun melompat lagi. Harvey York tersenyum dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita buat kesepakatan. Selama wanita tua itu memberitahu saya semua yang Anda ketahui tentang istana panjang umur, maka saya akan membuat keputusan sendiri dan memberi Anda cara untuk hidup. Aku akan menyerahkanmu kepada Alarcon Lao dan membiarkan dia memutuskan hidup dan matimu. Aku ingin tahu apakah wanita tua itu puas dengan kondisi seperti itu. Bagaimanapun, Alarcon Lao mungkin mengingat perasaan lamanya dan tidak membunuhmu secara langsung, tetapi memberimu kesempatan untuk mengubah wajahmu." Wanita tua dari keluarga Alarcon mencibir, "Harvey York, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu dapat mengambil sesuatu dari tanganku hanya dengan trik kecilmu? Kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu." Harvey York berkata dengan ringan, "Demi umur panjang ilusi, Hall of Longevity tidak hanya dapat memicu perang, tetapi juga memanipulasi banyak pasukan luar negeri untuk menargetkan negara H di belakang layar. Meskipun, saya telah menggagalkan konspirasi mereka, tetapi itu jauh dari cukup. Karena saya memiliki kesempatan untuk belajar tentang aula panjang umur, saya tidak mengambil inisiatif untuk datang ke pintu dan menamparkan mereka. Saya selalu merasa bahwa itu tidak adil. Harvey York, menurut Anda siapa Anda? Apakah Anda pikir Anda adalah kepala instruktur yang legendaris? Masih mencari masalah di aula panjang umur?" Wanita tua dari keluarga Alarcon mencibir. "Meskipun kamu memiliki sedikit kemampuan dan sedikit kemampuan, itu tidak berarti kamu dapat menantang Hall of Longevity. Aku tidak peduli di mana kamu mendengar desas-desus tentang aula panjang umur. Tapi saya sarankan Anda, yang terbaik adalah menganggap hal-hal ini sebagai lihat saja legenda ilusi. Dalam hal ini, Anda mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Bagaimanapun, siapapun yang mencoba mendekati aula panjang umur akan mati. Sejak zaman kuno, hanya aula panjang umur yang datang kepadamu, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa kamu pergi ke aula panjang umur. Bagaimanapun, selain master seni bela diri di Hall of Longevity kami juga memiliki uang dan kekuatan, dan kami memiliki aula cabang kami di semua kekuatan utama. Bahkan jika Anda adalah negara H, kami telah menyiapkan banyak tempat dan banyak orang. Sama seperti kamu, melompat-lompat berpikir kamu memiliki kemampuan, tetapi di mata Longevity Palace kami, kamu adalah badut lompat balok. Istana panjang umur kami adalah eksistensi yang tidak bisa kamu lawan dalam hidupmu. Karena itu, wanita tua dari keluarga Alarcon meludahkan seteguk air liur ke tanah. Harvey York, jangan berpikir itu tidak adil, lagi pula, tidak pernah ada hal yang adil di dunia ini. Jangan pikir aku baik. Aku memberitahumu ini karena kamu menebak asal-usulku, maka beritahu kamu lebih banyak, dan kamu akan mati lebih cepat. Terima kasih kepada wanita tua itu karena memberitahuku." Harvey York diam-diam mengingat hal-hal ini, dan kemudian memandang wanita tua dari keluarga Alarcon dan berkata dengan wajah lembut.
Saya juga tahu bahwa orang-orang seperti saya lemah, dan tampaknya sulit untuk melewati aula panjang umur. Bagaimanapun, aku dari negara H, jadi aku tidak bisa hanya menonton organisasi dengan hati negara H masih ada, kan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4059, jadi, bahkan jika itu tampak mustahil bagimu, aku akan tetap pergi dan menggali benteng aula panjang umur di negara H, satu persatu. Jadi, wanita tua dari keluarga Alarkon, kamu tidak akan membawamu. Apa yang kamu tahu, bisakah kamu lebih detail? Wanita tua dari keluarga Alarkon mencibir, lebih detail. Jika saya mengatakan lebih banyak tentang itu, saya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Angkat abunya. Setelah mengatakan itu, wanita tua dari keluarga Alarkon mengambil inisiatif untuk menuangkan secangkir mautai untuk dirinya sendiri kali ini, dan setelah menyesapnya, dia berkata dengan dingin, lagi pula, saya adalah orang yang sekarat, mengapa saya harus memberitahu Anda rahasia-rahasia ini? Pintu masuk mautai yang manis membuat orang merasakan keindahan hidup, dan juga membuat wanita tua dari keluarga Alarkon penuh dengan nostalgia seumur hidup. Bagaimanapun, dia adalah orang luar dari Hall of Longevity, jadi dia secara alami mendambakan umur panjang. Harvey York tersenyum dan berkata, ada banyak manfaat. Misalnya, jika saya merusak perbuatan besar Anda memberitahu saya tentang istana panjang umur, dan saya akan menyusahkan mereka. Mungkin Anda bisa meminjam istana panjang umur. Membunuhku akan dianggap sebagai balas dendam untuk diriku sendiri. Atau, bisakah aku mempertimbangkan untuk meninggalkan seluruh tubuh untukmu? Menguburmu dalam harta Feng Shui. Wanita tua dari keluarga Alarkon tertegun sejenak, jelas menarik. Tapi segera dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya dimakamkan di Gunung Jiubao. Jika barang-barang ini bocor, mereka pasti akan tergores dan menjadi abu. Dan orang-orang mati seperti lampu padam, semua orang mati. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi di belakangmu? Omong-omong, wanita tua dari keluarga Alarkon memandang Harvey York dengan ekspresi main-main. Jangan pedulikan yang mati, mari kita bicara tentang yang hidup. Harvey York tampak untuk mengharapkan tanggapan dari wanita tua dari keluarga Alarkon. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, Nyonya tua, tahukah Anda mengapa saya hanya makan makanan ini dengan Anda? Bukankah aku makan dengan Hector Alarkon dan Melissa Alarkon? Karena menurutku itu seharusnya berikan wanita tua itu pemikiran terakhirmu. Setelah mengatakan itu, Harvey York menyalakan telepon, ada peta di dalamnya, dan titik merah berkedip di dalam peta. 1 jam yang lalu, saya menyuruh orang menempatkan Hector Alarkon dan Melissa Alarkon di laut lepas, dan saya memberi mereka jatah 3 hari dan sebuah kano. Jika Anda bisa bekerja sama, Nona tua, saya akan melakukannya. Beri mereka 2 setiap kesempatan hidup dan mati, kekayaan dan kehormatan. Tetapi jika Anda tidak bekerja sama, wanita tua, saya dapat menjamin bahwa orang-orang saya akan menemukan mereka dalam waktu setengah jam. Dengan cara orang-orang saya, sangat mudah untuk membuat lubang di sampan. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah wanita tua dari keluarga Alarkon tiba-tiba berubah. Dan dia berkata dengan keras, nama keluarga adalah York, membunuh orang hanyalah hal yang mudah, bisa kamu jadilah manusia. Jangan jadi manusia, kamu adalah wanita beracun seperti wanita tua Alarkon, aku khawatir kamu tidak berhak mengatakannya. Harvey York tersenyum dan berkata, Nyonya, Anda sudah tua, meskipun Anda tidak ingin mati, tetapi Anda memiliki cukup untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tapi Hector Alarkon dan Melissa Alarkon adalah kekasihmu, tidakkah kamu merasa kasihan mati seperti ini? Ceritakan beberapa rahasia yang tidak perlu dibawa ke kuburan, dan beri kesempatan pada kekasihmu untuk bertahan hidup. Bukankah itu layak? Ekspresi wanita tua dari keluarga Alarkon berubah, dan kemudian dia menggertakkan giginya, Harvey York, tidak peduli apa, mereka berdua adalah sepupu Emilia Alarkon dan garis keturunan Dimitri Alarkon. Kamu bunuh aku. Bagaimana mereka bisa menjelaskan kata-kata mereka kepada Dimitri Alarkon? Harvey York berkata dengan sederhana, sejak kamu, wanita tua dari keluarga Alarkon menyewa seorang pembunuh untuk membunuh, kalian bertiga, Dimitri Alarkon dan Emilia Alarkon kekerabatan telah potong. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4060, jangan banyak bicara omong kosong. Ambil petunjuk aula panjang umur. Aku akan memberi mereka kesempatan. Kalau tidak, aku akan memberi mereka berdua. Perintah untuk memberi makan hiu bersama-sama. Tanda seru petik 2. Harvey York sangat sederhana, dan dia kehilangan minat untuk terus berbicara omong kosong dengan wanita tua dari keluarga Alarkon. Lagi pula, dia sudah mengatakan semua kata-kata baiknya barusan. Wanita tua dari keluarga Alarkon itu murung wajah dan berkata, Harvey York, jangan berpikir bahwa saya ada hubungannya dengan Hall of Longevity, sehingga Anda bisa tahu banyak. Saya terus terang, itu hanya orang luar. Bagaimana saya bisa tahu berita terperinci? Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan mengambil sepotong daging sapi yang dibumbui. Jika itu orang lain, aku percaya itu. Tapi untukmu, wanita tua dari keluarga Alarkon, aku tidak percaya.
Karena karakter sepertimu pandai menghitung. Jika Anda tidak memiliki informasi yang cukup, makam kuno seperti apa yang akan Anda minta untuk dicari oleh Tuan Alarkon? Jika Anda tidak memiliki status tertentu, Anda akan bolak-balik lagi dan lagi. Dan upaya ketiga untuk membunuh satu generasi God of War. Sederhananya, jika Hall of Longevity tidak memberi Anda jaminan dan rasa aman, bagaimana Anda bisa rela mengorbankan hidup Anda untuk mereka? Harvey York tersenyum, pemahamannya tentang aula panjang umur tidak banyak, dan bahkan banyak yang hanya dugaan. Sekarang ditentukan bahwa wanita tua dari keluarga Alarkon adalah 80% terkait dengan aula panjang umur. Dan wanita tua dari keluarga Alarkon tidak terus menyangkal hal ini, jadi Harvey York siap untuk menggali semua yang dia bisa. Mendengar kata-kata Harvey York, wanita tua dari keluarga Alarkon terdiam tanpa sadar. Harvey York tersenyum, bertepuk tangan, dan berkata dengan ringan, Santiago Chowen, saya punya misi untuk Anda, untuk menenggelamkan kapal Tuan Muda Alarkon dan Nona Alarkon. Kalau begitu Anda bisa kembali ke Nanyang. Mendengar ini, Santiago Chowen berbalik hendak turun. Harvey York memandang wanita tua dari keluarga Alarkon dan tersenyum sedikit, kamu masih punya sedikit kali, pikirkan baik-baik. Hector Alarkon dan Melissa Alarkon mungkin selamat, dan mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit, jadi saya akan melaporkan Anda kali ini. Kebencian yang besar, tapi, jika kamu terus keras kepala, Nona tua, maka tidak akan ada kesempatan untuk ini. Hei, mendengar kata-kata Harvey York, Alarkon wanita tua itu akhirnya menghela nafas. Jauh ke barat, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, saya benar-benar tidak tahu banyak. Namun, saya hanya bisa memberitahu Anda satu hal, yaitu, online saya, di Jinling. Orang ini adalah putra tertua dari keluarga Jinling, Araceli Hoffman. Mendengar nama ini, murid Harvey York tiba-tiba menyusut. Tuan muda tertua dari keluarga Jinling Hoffman dari 10 keluarga teratas, pewaris keluarga Jinling Hoffman, adalah sebenarnya terkait dengan Hall of Longevity. Dengan berita ini, Harvey York berbalik dan pergi, dan kemudian memerintahkan Santiago Chowen untuk membawa wanita tua keluarga Alarkon kembali ke Penang. Dia percaya bahwa Penang akan tahu bagaimana melakukannya. Adapun Harvey York, dia meninggalkan kapal pesiar dan menemukan restoran tepi laut. Dia meminta Edwani Yorkie untuk mengundang Queenie York, dan semua orang makan bersama untuk mengejar. Semua orang mengobrol hampir sepanjang hari, dan tidak bubar sampai senja. Harvey York berencana untuk bertemu Riyad Yorkie dan istrinya. Namun, diketahui bahwa pasangan itu kini telah menjadi pemilik toko. Setelah mereka menyerahkan otoritas Yaman dalam perjudian Hong Kong ke Queenie York, mereka berdua melakukan perjalanan ke Eropa Utara. Hanya bisa dikatakan bahwa inilah hidup bahagia yang sesungguhnya. Harvey York hanya bisa mengirim pesan ke Riyad Yorkie untuk menyambutnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4061 segera, Riyad Yorkie menjawab dengan sebuah pesan, yang menyatakan bahwa pasangan itu hamil dengan anak lagi, dan sekarang mereka pergi untuk menghindari pasang surut Yaman dalam perjudian Hong Kong, dan untuk membesarkan anak dengan ketenangan pikiran. Harvey York dengan tulus senang untuk mereka, jadi dia dengan tegas menghapus pesan teks untuk menghindari berita apapun. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini, Harvey York meminta Queenie York untuk membawanya ke bandara, dan dia akan terbang ke Jinling malam ini. Di antara Rolls-Royce yang diperpanjang, Queenie York mengenakan stoking hitam, memegang segelas sampanye di tangannya dan menyerahkannya kepada Harvey York. Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak akan tinggal di Hong Kong Las Vegas selama beberapa hari lagi? Master Sekte juga mengatakan bahwa jika kamu mau, tidak apa-apa untuk tetap sepenuhnya. Hong Kong perjudian Yaman bisa dikatakan milik saya, bisa juga milik Anda. Berbicara tentang ini, Queenie York, yang selalu acuh tak acuh, tampaknya memiliki rona merah di wajahnya. Tapi dia berbalik dengan cepat, menyembunyikan ekspresinya dengan baik. Harvey York berkata dengan senyum tipis seolah-olah dia belum melihatnya, judi Hong Kong di Yaman itu bagus, tetapi wanita tua perjudian Hong Kong di Yaman tidak menyambut saya. Jika saya tinggal, saya takut kota akan penuh badai lagi. Queenie York tersenyum dan berkata, tidak masalah, siapa yang berani melompat keluar saat ini, dan mereka akan dihancurkan. Harvey York tersenyum dan berkata, belum, saya tidak berani mencuri perhatian Anda, satu-satunya selebriti di Hong Kong dan Las Vegas. Namun, saya berada di Mordu Entertainment Palace di Las Vegas. Anda harus membantu saya melihatnya. Itu milik saya, jangan biarkan itu ditelan oleh keluarga minder. Mendengar Harvey York membuat lelucon seperti itu, Queenie York tersenyum diam-diam. Beri Raja Judi dan Samir 10 keberanian, dan dia tidak akan berani menelan istana hiburan Mordu. Dan jika dia menebak dengan benar, saya khawatir lain kali, istana hiburan Mordu akan berhasil memulai kartu judi lain. Tapi dia tidak repot-repot memecahkan rekor Harvey Yorkie, tetapi tersenyum dan mengubah topik pembicaraan, saya mendengar bahwa ada banyak pergerakan di kapal pesiar Diamond Queen. Menyinggung banyak orang di Jinling. Saya harus maju untuk menyelesaikannya. Apakah itu? Perjudian Hong Kong Yaman masih memiliki sedikit wajah di Jinling.
Harvey York berkata dengan enteng, itu menyinggung banyak orang, melukai Danilo Hoffman, menghancurkan Helena Gomez, dan memukul wajah Renata Joyner. Tianmen Barat Daya, keluarga Jinling Hoffman, keluarga penggabung Jinling, dapat dikatakan sangat kuat dan kuat di Jinling. Sekarang mereka semua tersinggung olehku, mereka semua bulu ayam. Jadi, aku harus pergi ke Jinling sendiri. Kalau tidak, Mandy akan pergi ke Jinling untuk bekerja keras sekarang, aku khawatir dia akan diganggu. Mendengar ini, Queenie York sedikit mengernyit, tetapi dia segera berbisik pelan. Oke, kakak tertua, kamu bisa mengurus semuanya sendiri. Jika kamu membutuhkan sumber daya, bicara saja, dan aku akan melakukan yang terbaik. Kapanpun kamu lelah di daratan, kamu bisa datang ke Hong Kong untuk berjudi di 2 kota untuk beristirahat. Pokoknya, tempat ini adalah rumahmu selamanya. Aku akan mencoba meyakinkan Yaman untuk naik dan turun. Harvey York sedikit mengangguk, lalu dia mengingat hal lain dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Kali ini saya di keluarga Alarcon di Penang, saya harus terlibat di Hall of Longevity. Perjudian Hong Kong Yaman telah menjaga gerbang negara untuk negara H begitu lama. Pernahkah Anda mendengar berita tentang organisasi ini? Istana Panjang Umur. Queenie York sedikit mengernyit, ekspresinya langsung jelek. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4062, apa? Kamu tahu tentang Aula Panjang Umur? Harvey York memandang Queenie York dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, perjudian Hong Kong Yaman adalah salah satu dari 5 klan kuno. Itu telah ada dari zaman kuno hingga sekarang, dan tampaknya normal untuk mengetahui tentang Hall of Longevity. Setelah merenung sejenak, Queenie York berkata dengan lembut, asal-usul Hall of Longevity tidak diragukan lagi. Tapi sejak akhir dinasti Cambuk, negara hak kita adalah tempat di mana Aula Panjang Umur memiliki aktivitas paling banyak. Satu lagi, tempatnya adalah negara pulau. Tujuan dari Aula Panjang Umur sangat sederhana, yaitu untuk mencari umur panjang. Jadi untuk tujuan ini, mereka telah melakukan banyak hal. Misalnya, menjadi pembunuh, seperti menjadi orang yang kuat, dan misalnya, saya mendengar, di beberapa negara kecil di wilayah Nanyang, di balik pergantian rezim, ada bayangan Hall of Longevity. Sederhananya, selama itu untuk umur panjang, selama mereka tahu di mana kemungkinan umur panjang itu ada, orang-orang di Aula Panjang Umur tidak akan ada hubungannya. Tidak perlu berlebihan. Tetapi karena mereka telah bersembunyi di sisi gelap sejarah selama bertahun-tahun, mereka bahkan telah mempromosikan banyak peristiwa besar yang akan mempengaruhi jalannya sejarah. Jadi, apakah itu 5 klan kuno kami atau 10 keluarga teratas, itu bukan pilihan terakhir. Ketika saya berada di Hong Kong, saya tidak ingin memprovokasi Istana Panjang Umur. Tetapi setelah mengatakan itu, perjudian Hong Kong Yaman juga telah bertarung dengan Istana Panjang Umur beberapa kali sejak dia berakar di 2 kota perjudian Hong Kong. Yaman telah tertinggal. Setelah mengatakan ini, wajah Queenie York juga jelek. Harvey York tertegun sejenak. Sebagai salah satu dari 5 klan kuno di negara H, Yaman juga beberapa kali dirugikan dalam konfrontasi dengan Aula Panjang Umur. Tapi ini sepertinya masuk akal. Bagaimanapun, Hall of Longevity adalah organisasi yang telah diturunkan sejak lama, dan sangat kuat dan penuh rahasia. Kalau begitu, jika aku ingin bergaul dengan Aula Panjang Umur, bukankah itu risiko tertentu? Harvey York menghela napas. Queenie York memandang Harvey York dengan serius, dan berkata, lebih dari risiko tertentu. Itu hanya kecelakaan, dan Anda akan kehilangan nyawa Anda. Jadi, jika benar-benar perlu, lebih baik tidak memindahkan Hall of Longevity. Harvey York berkata dengan senyum tipis, bukannya aku tidak peduli dengan mereka, tetapi aku telah merusak acara besar dari Palace of Longevity beberapa kali, apalagi kali ini dengan pesta Nanyang Penang. Aku melanggar rencana wanita tua dari keluarga Alarcon. Jika saya tidak mengambil inisiatif, saya khawatir mereka akan mengambil inisiatif untuk membunuh saya. Lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Masalahku sekarang adalah, menurut informasi yang diberikan oleh wanita tua dari keluarga Alarcon, online-nya adalah emas tertua dan muda dari keluarga Jinling Hoffman. Araceli. Setelah mengatakan itu, Harvey York menggosok pelipisnya. Saat ini, masih sulit bagi saya untuk menentukan apakah wanita tua dari keluarga Alarcon pandai dalam kata-katanya, atau dia sengaja menipu saya. Kemungkinan sengaja menipu Anda tidak kecil. Queenie York membantu Harvey York untuk menganalisis. Bagaimanapun, Araceli Hoffman adalah putra tertua dari 10 keluarga teratas, dan hubungan antara 10 keluarga teratas dan Istana Panjang Umur selalu buruk. Saya tidak berpikir kemungkinan besar Araceli Hoffman terkait dengan Istana Panjang Umur. Wanita tua itu ingin menggunakan Araceli Hoffman untuk membantunya. Setelah mengatakan ini, nada suara Queenie York menjadi serius. Harvey York mengangguk ringan dan berkata, tapi hal semacam ini, aku lebih suka mempercayainya daripada bukan. Setelah saya tiba di Jinling, mari kita selangkah demi selangkah. Jika Anda punya waktu, Anda juga dapat menggunakan energi Hong Kong untuk bertaruh Yaman. Bantu saya menentukan ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4063 sementara keduanya berbicara, mobil segera tiba di Bandara Internasional Kota Hong Kong. Setelah berpelukan mesra dengan Queenie York, Harvey York berjalan ke bandara. Harvey York tidak melewati lorong biasa dengan yang lain, tetapi memasuki lorong VIP dan duduk di kursi kelas 1. Lagi pula, terakhir kali saya pergi ke Penang untuk naik pesawat sangat jelas di benak saya. Mengambil kelas pertama dapat langsung menghindari banyak masalah. Dia baru saja duduk dan akan meminta pramugari untuk menutupi dan beristirahat, tetapi sebelum dia bisa melihat pramugari, dia mendengar suara sepatu hak tinggi. Kemudian datang embusan aroma. Kemudian, seorang wanita berbaju hitam masuk ke kabin kelas 1 yang dikelilingi oleh beberapa pria berjas. Harvey York meliriknya tanpa sadar, dan melihat bahwa wanita berbaju hitam itu mengenakan kacamata hitam Gucci besar, menutupi separuh wajahnya. Pada saat yang sama, dia berjalan dengan sepatu hak tinggi panjang yang halus, dan dia mengenakan celana kulit pendek di bagian bawah tubuhnya. Dengan cara ini, bagian dari bidang mutlak paha terbuka, dan orang-orang hanya melihatnya sekilas, dan ada keinginan untuk menyentuhnya. Bagaimanapun, paha yang terbuka berwarna putih dan lembut. Bahkan dengan temperamen Harvey York, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi, dan kemudian matanya jatuh ke wajah wanita itu lagi. Meski wanita itu hanya memperlihatkan mulut kecil dan rahang runcing, tetap saja membuat orang merasa bahwa dia seharusnya sangat cantik. Beberapa pria berjas memelototi Harvey York, tampaknya tidak puas dengan tatapannya. Kemudian mata orang-orang ini menyapu kabin kelas 1, dan mereka dengan hati-hati memeriksa posisi wanita itu dan menemukan bahwa tidak ada kelainan sebelum membiarkan wanita itu duduk. Wanita itu hanya duduk di depan Harvey York. Setelah duduk, dia melepas kacamata hitam dan syal sutranya. Setelah menyesuaikan tempat duduknya, dia berbalik untuk melihat Harvey York dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, saya ingin istirahat yang baik. Tunggu sebentar." Harvey York memandangi wajah lembut pihak lain, dan tersenyum, "Tidak apa-apa, saya punya beberapa jam untuk pergi ke Jinling. Itu normal untuk istirahat. Aku masih punya tempat di sini, sama-sama." Wanita itu mendengar kata-kata itu. Mengangguk sedikit, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyipitkan mata dan bersandar di kursi. Aroma samar menyerang lagi, membuat Harvey York sedikit sadar. Samar-samar dia bisa mengatakan bahwa ini bukan parfum dari merek tertentu, tetapi parfum yang dibuat khusus oleh wanita berbaju hitam di depannya. Ketika beberapa pria berjas melihat Harvey York berbicara dengan wanita itu, mereka semua memiliki mata yang tajam. Salah satu dari mereka memelototi Harvey York dengan ganas, seolah ingin melempar Harvey York dari posisinya, tetapi dihentikan oleh tatapan wanita itu. Setelah itu, para pria berjas ini mengambil tempat duduk mereka satu persatu dan duduk mengelilingi para wanita, memenuhi kabin kelas 1 secara langsung. Dari sini juga terlihat bahwa identitas wanita berbaju hitam ini harus sangat tinggi. Beberapa tamu lain di kelas 1 saling memandang, dan mereka semua tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka yang bisa duduk di kabin kelas 1 memiliki penglihatan bahkan jika mereka tidak memiliki pengetahuan. Kesombongan wanita berpakaian hitam ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka dekati atau ajak mengobrol sesuka hati. Dendeng, tepat setelah Harvey York meminta pramugari untuk mengambil selimut dan hendak memejamkan mata untuk beristirahat, suara sepatu hak tinggi kembali terdengar di kabin kelas 1. Kali ini kecantikan modis dalam pakaian bisnis. Riasannya halus, dan dia memakai topeng dan kacamata hitam. Namun, tangan kirinya pasti patah, dan itu digips dan digantung di lehernya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4064 melihat gerakannya, pramugari kelas 1 datang untuk membantu dengan antusias. Hanya saja pihak lain mengangguk acuh tak acuh, dan duduk di kursi terakhir yang tersisa. Setelah beberapa pandangan dari penumpang di sekitarnya, mereka berhenti memperhatikan. Namun, Harvey York sedikit mengernyit. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada kecantikan yang modis, dan kemudian matanya tertuju pada tangannya yang diplester. Bau samar mesiu keluar. Orang lain mungkin tidak memperhatikan bau ini, tetapi bagi Harvey York, yang telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, bau ini terlalu akrab baginya. Pada saat ini, Harvey York berdiri sambil mengerutkan kening. Dia berbalik dan meninggalkan kursi kelas 1, dan kemudian dia tanpa sadar berbalik untuk melihatnya. Tetapi yang mengejutkan Harvey York adalah bahwa kecantikan modis itu bahkan tidak memandangnya. Ini membuat Harvey York secara naluriah berhenti. Ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak boleh datang kepadanya. Pada saat ini, seorang pramugari yang tampak manis berjalan ke Harvey York dan berbisik, "Tuan yang terhormat, pesawat kami akan lepas landas, silakan kembali ke tempat duduk Anda." Pramugari berwajah melon lainnya juga berkata, "Jika Anda ingin ke kamar mandi, silakan lakukan sesegera mungkin, agar tidak mengganggu lepas landas kami." Jelas, karena Harvey York keluar dari kabin kelas 1, pramugari harus sopan meskipun dia punya pendapat. Jika tamu lain mengganggu lepas landas pesawat, saya khawatir mereka akan dimarahi beberapa kali.
Harvey York maju selangkah dan menunggu sampai pintu kaca kabin kelas 1 tertutup secara otomatis sebelum berbisik, "Kalian berdua, hubungi Kapten, aku ingin bertemu dengannya." Melihat ekspresi Harvey York, pramugari yang manis itu tersenyum dan berkata, "Tuan, meskipun Anda adalah tamu terhormat di kabin kelas 1, Anda tidak berhak bertemu Kapten sesuka hati. Jika Anda tertarik untuk terbang, kami dapat membantu Anda melaporkannya." Satu kelas, oke, jelas, pramugari menganggap Harvey York sebagai selebriti internet yang ingin menjadi hit. Dalam beberapa tahun terakhir, selebriti internet yang tak terhitung jumlahnya sering mengatakan bahwa mereka ingin menemukan Kapten untuk acara besar. Ingat, tujuan mereka masuk kokpit, berfoto dengan Kapten atau mengambil video. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, "Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jika Kapten tidak nyaman melihat saya sekarang, Anda harus menghubunginya sesegera mungkin. Katakan padanya bahwa seseorang di pesawat itu membawa senjata api C4. Jenis yang bisa meledak. Pesawat tidak boleh lepas landas. Anda harus menghubungi kantor polisi di bandara sesegera mungkin untuk menangani masalah ini." Senjata api C4. Mendengar istilah ini, pramugari manis jelas terkejut. Tapi kemudian dia kembali sadar dan menatap Harvey York dengan ekspresi lucu. "Tuan, meskipun Anda berada di kelas 1, Anda harus tahu bahwa Anda bertanggung jawab atas hukum raja jika Anda berbicara omong kosong. Saya menyarankan Anda, jangan membuat masalah, dan jangan tunda waktu lepas landas pesawat. Kalau tidak, Anda mungkin akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara." Pramugari berwajah melon melengkungkan bibirnya dengan jijik pada saat itu benar, jika seseorang benar-benar membawa senjata api C4, bagaimana Anda bisa tahu? Dia mengeluarkannya dan menunjukkannya padamu. Tidak bisakah kamu melakukannya? Apakah Anda memperlakukan pemeriksaan keamanan di bandara kami sebagai hiasan? Selama percakapan, dua pramugari yang masih menghormati Harvey York, sekarang memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka. Rupanya, mereka semua mengira Harvey York telah menjual tiket penerbangan kelas 1 hanya untuk melihat kaptennya. Untuk mencapai tujuannya, dia benar-benar berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4065. Harvey York tidak menyembunyikannya, tetapi berkata dengan serius, "Dia tidak memberitahu saya, tetapi saya sendiri yang menciumnya." "Cium itu. Apakah kamu pikir kamu hidung anjing?" Sangat sensitif. Kedua pramugari itu menatap Harvey York dengan tatapan jijik. Mereka jelas merasa bahwa pria ini adalah pria yang ingin populer di mana-mana. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, segera kembali ke tempat dudukmu, jika tidak, aku akan membiarkan detektif membawamu pergi." Pramugari yang tinggi dan manis memandang Harvey York dengan ekspresi dominan, "Ini adalah penerbangan dengan ratusan orang, bukan tempat di mana orang-orang seperti Anda dapat membuat masalah. Bahkan jika kamu duduk di kelas 1, kamu tidak bisa." Pramugari dengan wajah berwajah dingin berkata dengan dingin, "Berbicara tentang hidung Anda sangat cerdas, apakah Anda ingin menciumnya? Parfum jenis apa yang saya gunakan?" Harvey York memandang dua pramugari dengan riasan halus di depannya, lalu melihat merek terkenal di dada mereka, dan berkata dengan ringan, "Kamu, Andrea Mello, kamu mandi susu tadi malam, dan kamu menggunakan parfum Chanel Snow." 5. Tetapi karena ketekunan dan hematmu, ini parfum telah kedaluarsa, jadi ketika Anda menggunakannya, Anda hanya memiliki catatan akhir. Kamu, Catherine Botelho, kamu seharusnya memiliki dua pria tadi malam. Yang pertama harus anjing serigala kecil, menggunakan kolon murah, dan yang kedua harus menjadi pria berstatus, menggunakan bumi harems. Dua parfum ini bercampur pada Anda karena Anda terlalu lelah tadi malam dan tidak punya waktu untuk mandi, jadi Anda baru saja datang ke bandara di pagi hari. Meskipun kamu secara khusus menggunakan morning lover dengan aroma yang kuat, kamu masih tidak bisa menyembunyikannya. Bau hormon di tubuhmu. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah dua pramugari yang dulunya suka memerintah tiba-tiba berubah, dan sulit untuk melihat yang ekstrim dalam sekejap. Catherine Botelho itu tidak menuduh Harvey York menunjukkan pikiran rahasianya, tetapi berlari ke kapten dengan panik. Lagi pula, Harvey York bisa menunjukkan parfum apa yang mereka gunakan, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mencium bau senjata api C4. Meskipun mereka pikir mereka lebih unggul, mereka berasal dari kota Hong Kong dan memandang rendah orang daratan. Tapi mereka juga tidak ingin mati. "Jangan bergerak." Dalam 3 menit, selusin detektif berpakaian preman bergegas ke kabin kelas 1 dan mendorong wanita cantik yang modis itu ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa senjata api revolver langsung membuka pengaman dan menekan dahi wanita itu. Ada kepanikan di kabin kelas 1, dan semua penumpang itu bersembunyi di sudut. Dan wanita berbaju hitam itu juga bersembunyi di balik kursi di bawah naungan beberapa pria berjas, dan kemudian menatap ke depan dengan waspada. Adegan itu berantakan, sangat kacau. Apa yang akan kamu lakukan?" Kecantikan modis yang ditekan ke tanah tampak marah. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu tahu siapa aku? Letakkan aku di tanah dan gunakan senjata api padaku." Kalian para detektif tidak mau melakukannya.
Percaya atau tidak, telepon akan membuatmu menganggur. Kecantikan modis memiliki ekspresi marah di wajahnya, teriakannya sangat keras dan sedih. Penumpang di sekitar Ling mengangguk satu persatu, dan semua orang bertanya apa yang terjadi. Lebih dari selusin detektif berpakaian preman tidak berbicara, tetapi mereka tidak melepaskan tangan mereka, dan mereka semua memiliki ekspresi seperti musuh yang tangguh di wajah mereka. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4066. Segera setelah itu, seorang wanita berpakaian sederhana memegang alat musik dengan cepat melangkah maju dan memeriksa seluruh tubuh wanita cantik yang modis ini. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian preman itu sedikit mengernyit. Karena wanita ini tidak memiliki apa-apa di tubuhnya kecuali dompet dan ponselnya, dia tidak menemukan petunjuk yang tidak normal sama sekali. Dia tidak menyerah, dan dengan cepat mencari lagi. Kali ini, bahkan telapak kaki kecantikan fashion diperiksa, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan. Dia hanya bisa sedikit menggelengkan kepalanya pada pakaian preman setengah baya dengan wajah muram. Wajah setengah baya berpakaian preman sedikit berubah, dia meraung di luar kabin kelas 1, dan berkata, Catherine Botelho, Andrea Mello, apakah kalian berdua ingin mengadili kematian? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menemukan senjata api C4 dari wanita cantik yang modis ini? Kenapa kamu tidak menemukan apa-apa sekarang? Karena kata-katamu, kamu menyinggung penumpang kelas 1 yang terhormat, sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Baik Andrea Mello maupun Catherine Botelho masuk dengan wajah pucat, terlihat sangat jelek saat ini. Biasanya, jika mereka dapat menemukan hal seperti itu, mereka pasti dapat memberikan kontribusi, dan mereka dapat diberi hadiah setidaknya beberapa juta. Tapi bagaimana dengan sekarang? Tidak ada yang ditemukan dan itu menjadi lelucon. Apakah itu kantor polisi atau perusahaan? Untuk meminta maaf atas kompensasi, mereka akan memecat mereka berdua sebagai penjelasan. Inspektur, maaf, kami juga menerima laporan. Seorang penumpang mengatakan ada yang tidak beres dengan wanita ini, jadi kami hanya melaporkan yang sebenarnya. Kata Catherine Botelho dengan ekspresi sulit. Pria parubaya itu mencibir, penumpang mana, biarkan dia keluar dan pergi ke kantor polisi bersama kami. Dia, sepertimu, harus bertanggung jawab atas masalah ini. Nona, saya minta maaf, ini semua salah paham. Saat berbicara, pria parubaya itu mengangguk dan membungkuk pada kecantikan modis. Masalah ini, kami pasti akan memberikan penjelasan. Menjelaskan. Si cantik modis tampak marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Sudah selesai dengan penjelasan. Sudah kubilang, semuanya tidak sesederhana itu. Aku pasti akan menuntutmu dan membuatmu membayar untuk ini. Ini tidak terlalu cepat. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Pria parubaya itu dengan cepat memerintahkan, memikirkan bagaimana mengatakan sesuatu yang baik, sehingga karirnya akan berakhir karena keluhan wanita ini. Jika kamu melepaskannya sekarang, aku khawatir semua orang benar-benar harus mati bersamanya. Suara acuh tak acuh datang, Andrea Mello dan Catherine Botelho menoleh pada saat yang sama, itu adalah Harvey York. Catherine Botelho tidak tahan untuk tidak berkata, Inspektur, orang ini mengeluh. Dia mengatakan ada senjata api C4. Anda harus menangkapnya dan membuatnya bertanggung jawab. Catherine Botelho marah dan merasa bahwa Harvey York mencoba menipu orang, jadi dia harus membiarkan Harvey York membayar harganya. Andrea Mello ragu-ragu, Inspektur, dia baik hati. Anak muda, Anda seharusnya melihat bahwa wanita ini tidak bersalah. Kami tidak menemukan apapun. Kamu yang terbaik beri kami penjelasan, jika tidak, kamu kacau. Aku akan menuntutmu karena menghalangi bisnis resmi dan membiarkanmu duduk di penjara. Detektif parubaya itu berkata dengan wajah muram saat ini. Penumpang lain juga menjadi hitam saat ini. Mereka semua percaya bahwa Harvey York lah yang bertindak sembrono dan membuat tindakan seperti itu secara khusus, membuang-buang waktu mereka yang berharga. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4067. Namun, wanita berpakaian hitam memandang Harvey York dengan penuh minat saat ini, dan wajahnya yang lembut penuh dengan pertanyaan. Jelas, dia sudah melihat bahwa Harvey York seharusnya bukan orang biasa, jadi dia ingin menunggu penjelasannya. Seringkali, apa yang tidak kamu temukan tidak berarti itu tidak ada. Ada beberapa hal yang ingin Anda sembunyikan di titik buta bidang penglihatan Anda. Harvey York menuangkan secangkir teh hitam untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan kemudian sambil menghela nafas. Yang bisa saya katakan adalah, kalian dari kantor polisi bandara terlalu tidak profesional. Jika saya adalah direktur Anda, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memecat Anda. Karena tempatmu, aku sudah mencari semuanya, tapi aku belum menganggap tempat termudah untuk menyembunyikan senjata api C4. Saat berbicara, teh hitam di tangan Harvey York tumpah dan semuanya jatuh ke tangan kiri kecantikan fashion yang terluka. Ah! Si cantik fashion menjerit kesakitan karena teh yang mendidih, dan dia memarahi dengan marah, bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus diperiksa dengan tanganku yang patah? Apakah menurut Anda senjata api C4 apa yang benar-benar saya sembunyikan? Mungkinkah aku sekarat dan ingin mati bersamamu?
Saya seorang eksekutif dengan gaji tahunan 1 juta, dan hidup saya jauh lebih berharga. Si cantik Fashion juga memberi isyarat kepada detektif untuk mengeluarkan kartu nama di dompetnya untuk membuktikan identitasnya. Detektif Parubaya yang memimpin juga berkata dengan wajah cemberut saat ini, "Anak muda, jangan melompat-lompat di sini, seperti badut yang melompat di atas balok untuk menarik perhatian kita. Sudah saya katakan, kami baru saja memeriksanya, dan tidak ada sama sekali." Senjata api C4. Harvey York mengabaikan peringatan detektif Parubaya itu, tetapi menyipitkan mata pada kecantikan modis, dan berkata dengan ringan, "Kamu mengatakan tangan kirimu patah, tetapi kamu tidak memiliki bau obat di tubuhmu. Dan riasanmu sangat bagus, jelas itu riasan yang kau kenakan pada dirimu sendiri. Kau tahu, mustahil bagi seseorang dengan satu tangan untuk memakai riasan yang begitu sempurna dan halus. Yang paling penting adalah bahwa seseorang dengan lengan yang terluka sama sekali tidak berniat untuk peduli dengan riasannya. Plester Anda sangat baru, perbannya sangat bersih, tetapi Anda masih memiliki pikiran untuk berbaikan. Anda pikir orang biasa bisa melakukan ini. Jadi, saya curiga luka Anda benar-benar palsu. Plester Anda hanya untuk sembunyikan senjata api C4 Anda." Saat berbicara, Harvey York tidak memberi Fashion Beauty kesempatan untuk membantah, tetapi melangkah maju dan melangkah pada plester Fashion Beauty. Dia mendengar bunyi klik yang keras, plester itu pecah, dan lengan kecantikan modis itu terbuka, sangat putih, tanpa luka sedikit pun. Apa? Inspektur yang hadir tersentak ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak orang akan mengira bahwa Harvey York akan memiliki keterampilan seperti itu. Hanya dengan melihat riasan kecantikan yang modis, mereka menduga bahwa lengannya tidak terluka sama sekali. Penglihatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Andrea Mello tidak membantu tetapi berbisik, "Anda tidak mematahkan tangan Anda, apa-apa yang kamu lakukan di plester. Tidak bisakah aku menyukainya?" Gadis mode itu mencibir ketika dia melihat bahwa Harvey York benar-benar mampu mengekspos dramanya sendiri. "Aku hanya suka berpura-pura menjadi orang cacat dan mendapatkan perlakuan khusus untuk diriku sendiri, bukan? Kamu bisa bilang aku tidak bermoral, tapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku melanggar hukum, dan kamu tidak bisa menjebakku dengan senjata api C4. Terus terang, jika kamu melakukan ini, aku selalu bisa mengeluh dan menuduhmu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4068. Sekelompok detektif semua saling memandang dengan cemas, masing-masing tidak tahu harus berkata apa. Karena gadis Fashion ini benar. Di sisi lain, Harvey York menyipitkan mata pada wanita itu, dan berkata dengan ringan, "Anda tidak melanggar hukum ketika Anda membuat plester, tetapi jika Anda mencampur tanah di atom ke dalam plester, Anda melanggar hukum." Harvey York perlahan terus menaburkan teh hitam di tangannya ke plester. Tapi mendengarkan kata-kata Harvey York dan melihat tindakan Harvey York, wajah gadis modis itu jelek. Diatomite adalah zat kimia yang sangat istimewa, memiliki dua fungsi, satu sebagai obat, dan yang lainnya digunakan sebagai bahan baku senjata api C4. Dan untuk meledakkan diatomite, hanya diperlukan satu hal, dan itu adalah hal yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alkohol. Selama ada segelas anggur berkekuatan tinggi, seperti anggur putih, vodka, Dell, yang ditaburkan di tanah diatom Anda, maka Anda dapat membuat ledakan yang mengerikan. Dan kekuatan ledakan ini mengerikan. Secara teoritis, ledakan yang disebabkan oleh tanah di atom yang Anda gunakan untuk plesteran dapat menyebabkan pesawat pecah menjadi dua bagian dari tengah. Dan begitu pesawat lepas landas, di sana terjadi ledakan di udara. Kalau begitu kita semua di kabin sudah mati. Keabadian tidak bisa diselamatkan. Karena itu, Harvey York memberi isyarat kepada pramugari untuk membuka rute pelarian darurat, dan kemudian memeras potongan kecil bubuk gipsum dibuang, dan segelas vodka tumpah. Boom, saya melihat saat vodka dan bubuk gipsum bersentuhan, ada suara keras, dan nyala api menyebar. Catherine Botelho, Andrea Mello, dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka dan tercengang. Semua orang tahu bahwa jika ada ledakan di pesawat, semua orang mati. Sederhananya, perilaku Harvey York yang tampaknya tidak masuk akal menyelamatkan hidup semua orang. Si cantik modis juga langsung pucat, menatap Harvey York dengan wajah jelek. Dia tidak mau percaya apapun yang terjadi, Harvey York benar-benar dapat melihat melalui metodenya. Detektif setengah baya itu berkeringat dingin dengan swoosh. Jika dia memeriksa dan pesawat itu meledak, maka dia sedang menunggu untuk ditembak. Lagi pula, ada ratusan orang di pesawat itu, dan jika dia tidak bisa melakukan tugasnya, dia akan disalahkan atas kematiannya. Begitu dia memikirkan hal ini, senjata api di tangannya langsung mengenai dahi gadis modis ini, dan dia meraung, "Bawang tanganmu." Dia berbalik dan menjatuhkan pakaian preman yang mengancingkannya ke tanah. Pada saat yang sama, dia menendang keluar, menendang detektif Parubaya itu ke udara. Pada saat yang sama, dia juga menembakkan senjata api dan membuka asuransi secara langsung. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah master seni bela diri.
Setelah menendang beberapa orang berpakaian preman yang memegang senjata api di tangannya diarahkan langsung ke wanita berpakaian hitam itu, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Pekerja, pergi ke neraka." Tidak ada keraguan bahwa tujuannya adalah dari satu di awal, itu adalah wanita berbaju hitam. Kamu terlalu naif. Tepat ketika Harvey York hendak bergerak, dia melihat wanita berpakaian hitam bermarga Joyner tersenyum manis, dan kemudian menjentikkan jarinya dengan pop. Kamu, gadis modis yang memegang senjata api tiba-tiba bergidik, dan ada darah hitam di sudut mulutnya. Ekspresi yang tidak dapat dipercaya muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Gu racun, bagaimana mungkin, kapan kamu meracuni?" Wanita berpakaian hitam berkata dengan ringan, "Sejak kamu masuk ke kelas pertama." Kabin. Saat suaranya jatuh, gadis mode itu merosot ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4069 Harvey York melihat pemandangan ini dengan aneh. Apalagi kata, "racun Gu," yang diucapkan gadis modis sebelum kematiannya membuatnya harus mengkaji ulang wanita berpakaian hitam di depannya. Tak disangka, wanita cantik berbaju hitam ini memiliki teknik racun yang luar biasa. Tampaknya lebih baik tidak memprovokasi wanita cantik seperti ini yang tidak tahu dengan baik, jika tidak hati-hati, itu akan terbalik di selokan. Pada saat yang sama, Harvey York juga memiliki beberapa tebakan tentang identitas pihak lain. Identitasnya sangat tinggi, dia memiliki metode peracunan yang luar biasa ini, dan nama belakangnya adalah Joyner. Hanya dapat dikatakan bahwa identitas pihak lain siap untuk diungkapkan. Namun, tidak ada konflik di antara keduanya, jadi Harvey York tidak bermaksud menyelidiki identitasnya. Adapun gadis mode yang sudah mati, Harvey York bahkan kurang tertarik. Selain fakta bahwa pihak lain tidak datang untuknya, ada alasan lain bahwa orang mati tidak memiliki nilai. Segera setelah itu, detektif parubaya itu meminta Harvey York untuk membuat catatan sederhana. Harvey York adalah tentang kembali ke Jinling, jadi dia langsung memberikan pujian kepada dua pramugari. Pramugari bernama Andrea Mello berniat menjelaskan, namun dihentikan oleh Catherine Botelho. Adegan ini membuat Harvey York terlihat sangat tertarik. Andrea Mello ini berpikiran sederhana, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki pacar seperti Catherine Botelho. Lagi pula, wanita yang bisa mengubah awan dan hujan dengan dua pria dalam semalam bukanlah hal yang biasa. Jika Andrea Mello tidak hati-hati, dia akan ditelan Catherine Botelho cepat atau lambat. Namun, semua orang bertemu secara kebetulan, dan Harvey York tidak tertarik untuk ikut campur. Segera, kabin kelas 1 dibersihkan, dan setelah menyemprotkan ramuan khusus, bau darah baru saja menghilang. Harvey York duduk di kursinya dan menunggu pesawat lepas landas. Pada saat ini, angin harum datang ke wajahnya, dia membuka matanya sedikit, dan melihat wajah Miss Joyner yang lembut dan indah. Saya harus mengakui bahwa ini adalah kecantikan, dan kecantikan yang dapat disejajarkan dengan Mandy Zimmer. Wanita cantik seperti itu, berdiri di depannya dan menatapnya, merasakan sedikit tekanan dari temperamen Harvey York. Pada saat ini, lingkungan telah dibersihkan oleh pengawal kecantikan ini, hanya menyisakan dia dan Harvey York. Tenang dan ambigu. Harvey York berdiri, dan sebelum dia bisa berbicara, wanita itu tersenyum manis dan berkata, "Halo, beritahu saya Alexa Joyner." Dia terlihat sangat tulus. "Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini." "Halo, Nona Joyner, nama saya Harvey York." Melihat pihak lain begitu tulus, Harvey York tidak menyembunyikannya. "Aku sangat senang bertemu denganmu. Ini tidak seperti menyelamatkanmu hari ini. Hanya saja aku baru menemukan petunjuknya. Itu hanya usaha kecil. Selain itu, semua orang berada di penerbangan yang sama. Jika Anda memiliki sesuatu, pesawat akan memiliki sesuatu, dan saya akan memiliki sesuatu." Saat berbicara, Harvey York sedikit mengernyit dan melepaskan tangannya, dan menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Wanita ini tinggi, anggun, halus, dan menawan. Tapi untuk beberapa alasan, dia memiliki aura sekarat. Namun, Harvey York tidak banyak bicara. Karena dia menemukan bahwa ketika dia berjabat tangan dengan Alexa Joyner, beberapa pengawal menatapnya dengan tajam, seolah-olah mereka ingin menembaknya. Terutama salah satu pria berambut pendek, ketika dia melihat Harvey York, napasnya pendek, seolah-olah dia ingin membunuh Harvey York dengan satu tembakan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4070 tidak ada keraguan bahwa di mata mereka, Harvey York menghujat Alexa Joyner. Harvey York tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi melepaskan tangan Alexa Joyner. Namun meski begitu, ada aroma gelap yang tersisa di antara telapak tangannya. Alexa Joyner tidak mengatakan apa-apa, tetapi tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, Anda menyelesaikan krisis apapun yang terjadi. Kalau tidak, saya akan meracuninya terlebih dahulu, tetapi begitu pesawat mulai dan meledak, bahkan jika itu tidak membunuh saya juga akan membunuh banyak nyawa yang tidak bersalah. Dan kematian nyawa tak berdosa ini bisa dihitung di kepalaku." Alexa Joyner menunjukkan senyum seperti mimpi. "Jadi,
Tidak peduli dari sudut pandang mana, aku berhutang budi padamu pada Master York. Mulai sekarang, kamu adalah temanku Alexa Joyner. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa membukanya. Saya bisa melakukan apa yang Alexa Joyner bisa lakukan. Jangan bilang tidak, itu pernyataan kuno, tapi itu pasti hatiku. Bahkan jika aku pergi suatu hari, kamu bisa mengambil kartu namaku dan pergi ke ayahku, atau tunangan. Sambil berbicara, Alexa Joyner mengeluarkan kartu dan meletakkannya di tangan Harvey York. Mereka akan berusaha keras untuk membantumu. Harvey York memegang kartu nama yang halus, yang diukir dari kayu khusus. Itu tampak sederhana dan hanya memiliki nama dan nomor. Tetapi hanya dengan melihatnya, biarkan orang tahu bahwa orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menyentuh kartu nama seperti itu sama sekali. Harvey York meliriknya tanpa sadar, dan kemudian melihat beberapa catatan rahasia di beberapa sudut. Benar saja, keluarga penggabung Jinling. Di antara 5 klan kuno, keluarga penggabung Jinling, yang telah duduk di Jinling, tempat klan berasal, tidak pernah pergi. Sampai batas tertentu, keluarga penggabung Jinling akan lebih misterius dan kuat daripada klan kuno lainnya. Wanita ini benar-benar luar biasa, dan identitasnya harus jauh di atas Stanley Joyner. Harvey York memikirkan hal ini di dalam hatinya, lalu tersenyum hangat kepada Alexa Joyner, dan berkata, "Terima kasih banyak." Melihat bahwa Harvey York tidak seperti pria lain, setelah mendapatkan kartu namanya, dia menunjukkan ekspresi yang agak didambakan. Tampaknya identitas dan penampilan serta temperamennya tidak menggoda Harvey York. Pada saat ini, sementara Alexa Joyner lebih tertarik pada Harvey York, dia juga merasakan sedikit nasib. Jika memungkinkan, aku lebih suka mendengarmu memanggilku Alexa. Alexa Joyner menyambut tatapan Harvey York dan tersenyum kecil, daripada Miss Joyner yang sopan. Oke, Alexa. Harvey York juga dia tidak sopan, lalu mengubah topik pembicaraan dan tersenyum, "Saya tidak tahu apakah Anda datang ke Hong Kong untuk berjudi di 2 kota, apakah Anda datang untuk wisata atau berbelanja? Aku terutama mencari obat dan bertemu teman." Alexa Joyner tidak memberitahu Harvey York. Banyak penyembunyian, tapi dilihat dari pemandangan hari ini, beberapa orang tidak ingin aku kembali ke Jinling dengan lancar. Mencari obat. Harvey York sedikit menyipit, sepertinya penilaiannya barusan benar, Alexa Joyner ini seharusnya memiliki beberapa kekurangan. Harvey York tersenyum dan berkata, "Saya masih memiliki banyak kontak di kota Hong Kong. Saya tidak tahu apa yang perlu Anda temukan. Mungkin saya dapat membantu Anda. Semacam racun beracun." "Lupakan saja, Harvey York, aku bisa menyelesaikan masalah ini, terima kasih atas kebaikanmu." Alexa Joyner hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia menarik kembali topik itu dengan benar. Lagi pula, bahaya hari ini membuatnya sadar bahwa banyak orang sedang menatapnya. Jika Harvey York benar-benar tahu terlalu banyak, itu mungkin membahayakan Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4071 tanpa bicara sepanjang jalan, beberapa jam kemudian, pesawat mendarat dengan mantap di Bandara Internasional Jinling. Harvey York dan Alexa Joyner berjalan keluar dari lorong VIP bersama. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka terlihat seperti pasangan, yang membuat wajah pria berjas di belakang Alexa Joyner menjadi gelap. Keduanya berjalan ke pintu keluar lorong VIP di bandara. Alexa Joyner tersenyum pada Harvey York, menunjukkan kelembutan yang ramah, "Tuan Muda York, saya tidak tahu kemana Anda akan pergi. Haruskah saya memberi Anda tumpangan?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, ketika saya naik pesawat, saya sudah mengirim rencana perjalanan ke istri saya. Dia akan datang menjemputku." "Istri." Mendengar gelar ini, Alexa Joyner sedikit terkejut, dan tanpa sadar menatap tangan kanan Harvey York. Sekilas jari manis. Tidak ada cincin di atasnya. Harvey York memperhatikan mata Alexa Joyner, tersenyum dan berkata, "Itu seharusnya menjadi mantan istri sekarang, jadi sepertinya saya adalah pria bekas." Mendengar kata-kata Harvey York, Alexa Joyner tersenyum diam-diam, tetapi tampaknya lebih tertarik pada Harvey York. "Harvey York, tidak masalah apakah kamu punya istri atau tidak, tapi aku tetap mengatakan itu, kamu bisa meneleponku jika kamu punya apa-apa. Selama kamu berada di Jinling, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ayo, mari kita berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal." Mendengar kalimat ini, semua pria berjas langsung mengangkat kepala, semua menatap Harvey York dengan galak. Oke, akan ada janji di masa depan. Harvey York juga mengabaikan tatapan pria berjas itu, melangkah maju dan memeluk Alexa Joyner, dan berbisik pelan di telinganya. "Omong-omong, kebetulan saya punya penelitian tentang seni bela diri. Saya tahu bahwa Anda memiliki penyakit gelap, dan 80% dari itu ada hubungannya dengan keracunan luar biasa Anda. Jadi, jika Anda membutuhkannya, Anda juga dapat menemukan saya, dan saya dapat membantu Anda." Saat berbicara, Harvey York memasukkan catatan ke dalam hati wanita itu. Tindakan ini tidak sopan, tetapi ketika melakukan tindakan ini, Harvey York dengan tenang melewati pancaran energi, melindungi hati wanita itu.
Kau lihat penyakit gelapku. Alexa Joyner tampak terkejut saat mendengar kata-kata Harvey York. Jelas dia tidak menyangka bahwa Harvey York begitu kuat, dan dapat melihat bahwa penyakit gelapnya memiliki hubungan tertentu dengan teknik racunnya. Harvey York tersenyum dan berkata, saya juga tahu bahwa jika Anda tidak menelan beberapa racun tepat waktu, hati Anda akan merasakan sakit yang menusuk. Namun, hal ini adalah meminum racun untuk menghilangkan dahaga, selain memperburuk situasimu. Selain itu, tidak ada gunanya. Aku telah melindungi pembuluh darah jantungmu sekarang, jika kamu bisa mempercayaiku, setelah tidak meminum racun untuk sementara waktu, aku memiliki kepercayaan diri untuk membantumu menyelesaikan masalah. Mendengar kata-kata Harvey York membuat Alexa Joyner merasa badai masuk hatinya. Dia merasakannya dengan hati-hati, dan memang menemukan perasaan hangat di hatinya. Dia hanya berpikir bahwa Harvey York mengambil keuntungan darinya, tetapi tanpa diduga, dia membantunya melindungi hatinya dalam sekejap. Pada saat ini, di pintu masuk dan keluar VIP, sosok yang juga membalikkan semua makhluk hidup muncul. Dia melepas kacamata hitam yang dia kenakan dan menatap kosong ke arah dua orang yang berpelukan mesra. Dia telah menunggu di luar untuk waktu yang lama, tetapi dia belum menunggu Harvey York muncul. Tanpa diduga, begitu saya keluar dari mobil dan masuk, saya melihat Harvey York dan Alexa Joyner berpelukan. Apa perbedaan antara keintiman semacam ini dan kekasih kecil? Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa Alexa Joyner tampaknya mengambil inisiatif untuk memeluk Harvey York saat ini. Ini membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Harvey York baru saja menyapukan matanya ke arah ini, dan saat berikutnya dia merasakan sedikit sengatan di hatinya. Hancur, Mandy Zimmer. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4072. Pada saat ini, Alexa Joyner lebih tertarik pada Harvey York dan lebih ingin tahu. Dia bergerak lebih dekat ke Harvey York, menekan telinganya, dan menghela nafas seperti biru, Tuan Muda York, apakah Anda bebas malam ini? Mari kita makan malam bersama. Terima kasih, Miss Joyner, tapi Harvey York tidak gratis malam ini. Mandy Zimmer yang acuh tak acuh akhirnya tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berjalan dengan sepatu hak tinggi, menarik Harvey York menjauh, lalu meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, Harvey York akan makan malam denganku malam ini. Alexa Joyner tercengang ketika dia melihat Mandy Zimmer, dan kemudian kehilangan suaranya, Mandy Zimmer, apakah ini mantan suamimu yang tidak kompeten? Harvey York melirik aneh pada dua sosok setingkat dewi dengan penampilan yang mirip. Mandy Zimmer dan Alexa Joyner ini saling kenal. Tapi itu normal. Setiap orang adalah sosok di lingkaran atas Jinling, dan itu normal untuk saling mengenal. Tetapi pada saat ini, Mandy Zimmer tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada Alexa Joyner, tetapi langsung menarik Harvey York keluar dari lorong VIP dan masuk ke Ferrari merah. Kemudian dia menendang pedal gas dan mobil terbanting. Alexa Joyner yang lucu tertinggal di lapangan. Dan Harvey York, yang duduk di kopilot, menarik sabuk pengamannya dan menunjukkan ekspresi aneh saat ini. Mantan istri, yang sudah lama tidak melihatnya, atau haruskah saya mengatakan istrinya? Apakah ini ritme kecemburuan? Mobil baru saja melaju keluar dari gerbang Bandara Internasional Jinling, Harvey York tidak sempat menghargai warna musim gugur Jinling, ketika dia mendengar Mandy Zimmer menginjak pedal gas, sambil berkata, Alexa Joyner sangat cantik dan lembut, kan? Selain keterampilan racunnya yang luar biasa, hal terpenting Alexa Joyner adalah kecantikan dan temperamennya yang baik. Dan setelah beberapa jam bergaul, Harvey York harus mengakui bahwa temperamennya seperti angin musim semi di bulan Maret, yang membuat orang mabuk. Tetapi mencium bau botol cuka yang terbalik di udara, Harvey York berkata dengan serius saat ini, harus saya akui, Alexa Joyner memiliki 3 poin kecantikan. Tapi itu tidak sebagus milikmu. Mendengar ini, Mandy Zimmer memiliki wajah yang cantik. Dinginnya sudah sedikit mereda. Bas, pada saat ini, telepon Harvey York tiba-tiba bergetar hebat. Dia menekan tombol jawab, dan segera suara Cynthia Zimmer yang sedikit sedih datang dari sisi yang berlawanan. Kakak ipar, apakah kamu sudah datang ke Jinling? Pesta ulang tahunku malam ini. Jika kamu tidak datang, jika kamu tidak memberiku hadiah, aku akan marah. Ayo, ayo, Harvey York buru-buru berkata, adikmu dan aku akan segera pergi ke sana. Setelah berbicara, Harvey York menghibur Cynthia Zimmer beberapa kata lagi, dan kemudian menutup telepon. Mendengar kebaikan Harvey York dan Cynthia Zimmer, ekspresi Mandy Zimmer sedikit melunak. Meski adegan barusan membuat paru-paru Mandy Zimmer nyaris meledak, namun kebaikan Harvey York kepada kedua kakak beradik itu tetap terpatri di hatinya. Kamu baru saja datang dari Hong Kong, dan kamu tidak membawa hadiah apapun untuk Cynthia, kan? Ini adalah hal terpenting untuk ulang tahun gadis kecil. Kamu tidak membawa apa-apa, teman sekelas dan teman-temannya pasti akan lama. Tertawalah padanya. Kakak iparmu, kamu memberikan wajahnya di masa lalu, bukan untuk membuatnya kehilangan muka. Mandy Zimmer mengajarkan beberapa kata dengan getir, karena takut Harvey York tidak akan mengerti ini. Harvey York tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo beli hadiah sekarang.
Makan dulu. Mandy Zimmer mengemudi dengan wajah dingin. Harvey York tersenyum sedikit, dia merasakan perubahan suasana hati Mandy Zimmer setelah lama absen, dan itu terasa sangat menyenangkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4073 pada pukul 6 malam, di seberang pusat perbelanjaan Jinling, warung makan Jinling. Meski disebut warung makan, tempat ini sebenarnya adalah salah satu restoran paling terkenal di Jinling. Konon jumlah antrian di tempat ini bisa mencapai beberapa ribu setiap harinya. Dan di tempat parkir di pintu masuk, ada semua jenis mobil mewah. Mandy Zimmer seharusnya berencana membawa Harvey York ke sini untuk makan malam, jadi Harvey York tercengang ketika dia melihat dia mengeluarkan plat nomor dari tas tangannya. Keduanya memarkir mobil dan berjalan ke warung makan di Jinling. Dapat dilihat bahwa saat ini adalah jam sibuk makan malam, dan ada banyak pengunjung yang cantik di mana-mana. Setelah Mandy Zimmer menunjukkan plat nomornya, dia dibawa ke kursi yang dipesan oleh pelayan. Selama proses ini, Mandy Zimmer sering diawasi. Lagi pula, dibandingkan dengan wanita muda dengan riasan halus dan lengan dan paha terbuka. Meskipun Mandy Zimmer tidak memakai Vendai, tetapi terlepas dari penampilan atau temperamennya, dia akan meninggalkan wanita ini beberapa jalan jauhnya. Ketika para pria dengan teman wanita cantik itu memandang Mandy Zimmer, mata mereka penuh dengan warna berapi-api. Di antara orang-orang ini adalah generasi kedua Jinling, ada juga beberapa orang sukses yang baru saja berjuang, dan tentu saja ada juga daging segar kecil yang energik. Dari sudut pandang temperamen dan penampilan, orang-orang ini telah meninggalkan Harvey York beberapa jalan jauhnya. Jadi ketika mereka melihat Harvey York di samping Mandy Zimmer, banyak orang mencemooh. Namun, Mandy Zimmer mengabaikan orang-orang ini, tetapi setelah duduk, dia memesan beberapa hidangan khusus dengan mudah, dan kemudian mengulurkan tangan untuk membantu Harvey York menuangkan secangkir teh untuk dijual. Merasakan kelembutan langkah seorang wanita, Harvey York memandang Mandy Zimmer dari atas ke bawah sambil minum. Hari ini, dia mengenakan setelan kelelawar Chanel, dengan sosok yang anggun dan menarik. Ditambah dengan penampilannya yang halus seperti batu giok dan sesekali kakinya yang panjang terhuyung-huyung, itu membuat mulut orang terasa kering. Harvey York harus mengakui bahwa setelah wanita ini menjadi wanita yang kuat, dia menjadi semakin mempesona. Dia mengambil beberapa teguk teh dan menekan api di hatinya. Ingat, setelah makan malam, pergilah ke pusat perbelanjaan Jinling di seberangnya untuk membeli barang-barang, lalu aku akan mengajakmu melihat Cynthia. Malam ini, kakak iparmu akan membantunya berdiri. Hal-hal lain, besok. Katakan lagi. Mandy Zimmer memberitahu Harvey York. Hal-hal lain. Harvey York sangat tertarik, apakah ibumu juga datang ke Jinling? Apa yang akan dia lakukan? Harvey York tahu betul bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat mantan istrinya sakit kepala adalah dirinya. Seorang ibu yang saleh. Mandy Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menghela nafas. Tidak hanya ibu, ayah juga ada di sini. Juga, ayah telah menghasilkan banyak uang kali ini, jadi setelah datang ke Jinling, dia bertemu banyak teman. Ada juga beberapa saudara angkat. Orang-orang ini bukan orang yang mudah. Terutama saya mendengar bahwa Anda adalah menantu keluarga Zimmer kami, dan Anda datang kepada saya secara khusus. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat lelukonmu. Pokoknya, ketika kamu pulang, tahanlah. Apapun yang terjadi, kita akan membicarakannya setelah kita berdua menerima kembali sertifikatnya. Setelah mengatakan ini, wajah cantik Mandy Zimmer menjadi sedikit merah. Setelah beberapa saat, itu jelas lebih menawan. Harvey York tertegun sejenak, tapi dia mengerti pikiran Mandy Zimmer. Dia takut dia akan berselisih dengan dua pria Lilian Yates dan Zimmer Song lagi dan menyebabkan masalah. Harvey York tersenyum dan memegang tangan Mandy Zimmer, dan berkata, jangan khawatir. Kali ini aku akan mengikutimu ke Jinling. Tentu saja, semuanya terserah padamu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4074, Halo, wanita ini. Tepat ketika Harvey York dan Mandy Zimmer sedang berbicara, seorang pelayan cantik dengan riasan halus datang dengan sebotol Lafite yang berusia 82 tahun. Inilah yang Tuan Muda Cervantes undang, terimalah dengan senyuman. Saat berbicara, tanpa memberi Mandy Zimmer dan Harvey York kesempatan untuk menolak, sebotol Lafite 1982 yang sangat langka sudah diletakkan di atas meja. Kirim anggur. Lafite tahun 1982. Harvey York dan Mandy Zimmer sama-sama tercengang sejenak, lalu mengikuti isyarat pelayan untuk melihat ke atas. Saya melihat seorang pria tampan mengenakan pakaian Givenchy memegang gelas anggur merah dan membuat sedikit gerakan. Dia tampak muda, tampan, dan kaya. Pada pandangan pertama, itu adalah orang yang sukses di Jinling. Dan di sampingnya, ada juga beberapa pria dan wanita yang mengenakan pakaian mewah. Pada saat ini, orang-orang ini memandang Harvey York dan Mandy Zimmer dengan mata main-main, seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Tanpa Harvey York berbicara,
Mandy Zimmer tidak ragu sama sekali, dan berkata dengan dingin, "Maaf, saya tidak mengenal Master Cervantes, ambil kembali barang-barangnya." Ini, merasakan ketidakpedulian Mandy Zimmer, pelayan cantik itu sedikit mengernyit, dengan sedikit ketidakpuasan dalam ekspresinya. "Nona, meskipun Anda memiliki beberapa ketampanan, Anda harus menjelaskan bahwa tuan muda kita jarang begitu hangat kepada orang lain. Saya harap Anda dapat menerima kebaikannya. Lagi pula, di Jinling, siapa yang tidak tahu tentang raja kita? Kamu masih muda, tampan, dan kaya. Saya tidak tahu berapa banyak wanita di sana, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk sujud di bawah celana setelan Tuan Cervantes. Jika dia bisa memberimu sebotol anggur merah, itu masih 82 tahun ketika kamu minum sebotol. Lafite, bukankah kamu merasa sangat terhormat? Aku tidak mengerti, mengapa kamu menolak." Omong-omong, pelayan cantik itu memasang ekspresi bodoh di wajah Mandy Zimmer. "Berpikir dengan jari kaki Anda tahu bahwa pemuda ini pasti sering berkunjung ke sini, dan statusnya luar biasa, dan dia berselingkuh dengan pelayan ini." Harvey York tidak berbicara, tetapi terus memakan acar ikan di depannya. Dia harus mengakui bahwa rasanya enak. Dia sedikit mabuk udara setelah turun dari pesawat. Setelah makan makanan ini, dia hanya merasakan nafsu makannya meningkat. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan?" Suara Mandy Zimmer agak dingin. "Ambil anggurnya kembali, kamu sudah mengganggu makan kami." Mandy Zimmer melirik Harvey York dengan ekspresi terdiam. Pria ini bagus dalam segala hal, tetapi terkadang dia terlalu rendah hati, dan dia tidak mengerti hati wanita sedikitpun. Tidakkah dia tahu bahwa sebagai seorang pria saat ini, dia harus berdiri secara langsung dan menyatakan kepemilikannya? Mungkinkah, seperti yang dikatakan ibunya, pria ini Harvey York sebenarnya adalah bajingan dan lobak besar? Dia tidak menyukai dirinya sendiri seperti yang dia pikirkan. Memikirkan permintaan berulang-ulang Lilian Yates untuk tidak menikah lagi dengan Harvey York, Mandy Zimmer tidak tahu seperti apa rasanya untuk sementara waktu. Apalagi saat mengingat adegan di bandara lagi, wajahnya semakin dingin. Melihat sikap penolakan Mandy Zimmer, wajah pramusaji cantik itu pun menjadi semakin jelek. "Nona, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Tuan muda Cervantes kami sangat baik. Dia memberimu kesempatan untuk dekat dengannya, bukankah seharusnya kamu menghargainya?" Saat berbicara, dia sangat menghina, merasa bahwa Mandy Zimmer sedang berpose. Siapakah Master Cervantes? Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Mandy Zimmer tidak ingin mendaki tinggi? Itu yang diinginkan seorang wanita. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4075, Nona, lihat lebih dekat. Apalagi yang dilakukan pria di sampingmu ini selain makan? Dia bahkan tidak berani mengatakan tidak saat ini. Dan bagaimana dengan tuan muda Cervantes? Dia 1000 kali lebih baik daripada pria sepertimu, 10.000 kali lebih baik. Jika kamu melewatkannya, kamu pasti akan menyesalinya. Omong-omong, pelayan cantik itu menatap Harvey York dengan merendahkan. Jelas, dia selalu tahu keberadaan Harvey York, tetapi dia memandang rendah pria yang tampak malang ini. Lagi pula, di matanya, pria paling berharga di Jinling adalah Master Cervantes dan Peter Cervantes. Mandy Zimmer sangat marah sehingga dia tidak tega berbicara omong kosong dengan pelayan ini, tetapi berkata dengan dingin, "Keluar." Pelayan cantik itu juga mencibir ketika dia mendengar kata-kata, "Nona, ini hampir selesai. Apakah masih waktu untuk berpura-pura? Membosankan untuk berpura-pura." Mandy Zimmer berkata dengan dingin, "Jika kamu terus membuat keributan, percaya atau tidak, aku akan membiarkan manajermu memecatmu." Pada saat ini, Peter Cervantes, yang telah menyipitkan mata pada adegan ini, memegang gelas anggur merah dan perlahan melangkah. Ketika dia berjalan, dia sombong dan mengesankan. Beberapa pengunjung yang menghalangi jalannya semuanya dengan cepat pindah pada saat ini, jelas tidak ingin menyinggung perasaannya. Dan adegan ini membuat Peter Cervantes terlihat seperti bertekad untuk menang. Pada saat itu, teman-temannya dan teman-temannya juga datang dengan senyum hippie, dan pakaian mereka juga melihat ekspresi yang hidup. Cek, Master Cervantes sangat baik, ini untuk merampok wanita di depan umum. Sejak zaman kuno, wanita mana yang disukai oleh Tuan Cervantes, siapa yang bisa lari? Atau tidak patuh untuk berinisiatif memeluk? Mantan bintang kecil, yang dikenal sebagai gadis yang murni alami dan murni dan cantik, pada awalnya berpura-pura sombong dan memandang rendah Tuan Cervantes. Hasilnya, Master Cervantes memotong sumber dayanya, dan dia bahkan mengacak. Itu terbalik. Dulu ada seorang pria yang mengira dirinya adalah wanita setingkat dewi, makanya dia berani mengajak Master Cervantes untuk nongkrong di hadapannya. Hasilnya, bukan karena Master Cervantes membawanya langsung di depannya. Wanita itu aktif. Tuan muda Cervantes paling suka set ini. Hari ini, ada pertunjukan bagus lainnya. Pria ini, dari saat dia berjalan ke kedai makanan Jinling, bagian atas kepalanya berada di atas kepalanya. Itu ditakdirkan untuk berwarna hijau. Saya harus mengatakan, wanita ini benar-benar cantik hari ini. Banyak pengunjung di restoran berbicara dengan keras saat ini, semuanya dengan ekspresi ketakutan bahwa dunia tidak akan kacau.
Dan pelayan cantik itu menunjukkan ekspresi puas. Pak, sungguh martir yang suci. Peter Cervantes, Master Cervantes, tidak ada wanita yang tidak bisa menang. Kamu adalah pria yang tidak bisa menjagamu. Anda sebaiknya berdiri dengan patuh, minum dengan Tuan Muda Cervantes, dan menerima kebaikan Tuan Muda Cervantes. Jika tidak, akan ada saatnya Anda menyesalinya. Ketika pelayan cantik itu mengejek Mandy Zimmer, Peter Cervantes tertawa dari kejauhan, dengan ekspresi sopan dan anggun. Kemudian, di mata semua perhatian, dia seperti selebriti internet yang berjalan di karpet merah, mengguncang gelas anggur merah, dan berjalan di depan Mandy Zimmer selangkah demi selangkah. Halo, cantik, nama saya Peter Cervantes, Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya. Peter Cervantes mendatangi Mandy Zimmer dengan senyum di wajahnya, menunjukkan ekspresi sopan. Ini takdir untuk bertemu hari ini, mengapa kita tidak minum dan berteman? Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.